pertengahan pekan lalu, masyarakat khawatir akan kenaikan harga obat. Lonjakan ini ditengarai pelemahan rupiah yang terus terjadi saat itu. Kementerian Kesehatan mengatakan jika kenaikan tersebut tidak dapat dihindari, nantinya akan ada dua jenis obat yang paling terdampak dengan fluktuasi nilai rupiah. Pertama, obat dengan komponen bahan baku impor, dan kedua, obat yang dikonsumsi dalam jangka panjang. Apa saja upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menekan risiko kenaikan harga obat akibat fluktuasi rupiah? Simak ulasannya dalam Detik Sore. Beralih ke berita daerah, Detik Sore akan mengulas lebih dalam tentang kisah heroik yang dilakukan oleh jukir perempuan di Jawa Tengah. Kusriyati, juru parkir perempuan di Brebes, viral usai menggagalkan aksi pencurian uang sebesar 3,6 miliar rupiah dalam satu unit mobil Pajero Sport. Bagaimana kronologi lengkap aksi pencurian itu? Simak laporan jurnalistik Jateng selengkapnya. Argentina baru saja mengawali perjalanan Piala Dunia mereka dengan kemenangan 3-0 atas Aljazair. Hasil ini didapatkan setelah hat-trick oleh Lionel Messi. Di pertandingan lain, Kylian Mbappe dan Erling Haaland juga tak kalah menarik. Dua pemain top tersebut juga mencetak brace untuk negaranya. Seberapa penting hat-trick Messi saat menghadapi Aljazair bagi timnas Argentina? Seberapa kuat timnas Prancis saat ini? Siapa tim yang berpeluang juara? Simak obrolannya dalam The Hat-Trick. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Hello. Udah bisa joget lah ya kita sekarang ya. Udah agak chill dikit. Detikers semuanya selamat sore, selamat hari Rabu, selamat hari. Pertengahan bulan. Udah tanggal 17 Juni, artinya kita resmi melewati setengah tahun perdana di 2026. Astaga. Ini tuh kalau lagi ngedownload atau mungkin lagi ngedownload tuh udah kayak 50% remaining gitu, Iya, ya kan? Yang Di kayak tahun 2026 deg-degan ini. nih kalau sinyalnya macet nih, gue bisa ngulang dari awal lagi nih gitu. Atau sebenarnya lebih ke arah kayak ini lanjut atau gak usah? Pertanyaan banyak orang hari ini. Apakah aku harus keep going on atau aku harus step back atau aku harus putar balik? Step up. Kalau Step up. iya benar ya. Weh, langsung tahu, hip hop film kan, Iya step kan, up kan. bener Iya, kan. ketahuan kan umurnya. Jadi gimana hari Rabunya Detikers? Kemarin dikasih nafas sedikit juga dengan adanya tanggal merah di Dijepit. tengah-tengah. Bulan. Nggak dapat napas Kak kalau dijepit. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah, Happy New Year. Oh iya, sama tahun baru Muharram ya. Betul. Jujur gue seharian tidur. Alhamdulillah Dan kan. nggak ngerti kenapa bisa gue tidur 3 kali dalam sehari. Bah. Pernah nggak lo? Itu sleep paralysis gak sih? Dan untuk pertama kalinya Inception. dalam hidup, gue Ah. nyobain yang namanya magnesium. Oh, susah tidur emang. Jadi dikasih magnesium ini biar lo bisa tidur dengan nyenyak gitu. Betul. Karena dalam 2 hari terakhir gue nggak tidur tuh di the long weekend kemarin. Nah pas dikasih magnesium itu, Enak efeknya ya? tapi nggak yang langsung gitu. Iya, memang 1 sampai Besoknya. 2 jam. Oh. Nggak di tidur yang saat itu, jadinya di pagi setelah itu gue kayak masih ngantuk, terus lanjut lagi. Nah, itu bukan efek samping magnesium, Kak. Itu mager, bukan magnesium. Karena menurut gua magnesium dikonsumsi untuk yang hari ininya abis capek atau mungkin abis beraktivitas Iya. cukup lelah gitu kan. Abis gitu 1 sampai 2 jam sebelum tidur pakai magnesium, tidurnya katanya lebih Jadi berkualitas, lebih gitu. Tapi kalau itu bangun siang sih kayaknya gua nggak yakin itu magnesium deh. Kayaknya ada makna-makna yang lain ya. Iya, kayaknya itu emang menggerogoti besi, bukan zat besi ya? Beda ya, kalau zat besi itu zinc. Zinc ya betul. Kalau magnesium tuh Ada sampo juga sih zinc. Tapi itu dia hacks yang gue temukan. Ya gue sering dengar orang konsumsi magnesium segala macam. Sampai akhirnya gue mau konsumsi sendiri. Oh begini tuh rasanya umur 30 plus itu. Yang susah tidur, yang insomnia, Bener. yang kadar stresnya bertambah, Betul. apapun itu bentuknya dan harus dibantu sama yang namanya suplemen. betul. Terkadang juga gue cukup melakukan yang seringkali sarannya gue lihat juga di sosial media juga, yaitu adalah rotation untuk suplemen gitu. Jadi kayak kan Yang mana dulu baru kemudian betul, yang atau mana enggak gitu. bergantian, kayak misalnya malam ini sebelum tidur magnesium, abis gitu besok gue nggak konsumsi magnesium lagi, tapi besok gilirannya vitamin B setelah Oh sarapan. gitu, itu ada urutannya maksudnya.
nggak ada secara spesifik sih, bahkan sebenarnya ada aja kok yang mengkonsumsi sehari tuh banyak gitu ya. Cuman gue belum sampai situ kali ya Bahkan ilmunya. ada Jadi yang gue sekali gantian. teguk kan. Heeh, banyak. Yang kemarin viral itu loh. Bener, ada fish oil, ada vitamin D. Selain meleg juga kan itu mahal ini ya. Betul juga, benar. Gak murah loh sebenarnya suplemen tuh ya. Apalagi indeks ekonomi, mahal Itu juga dia. kan harga obat sekarang. Nah itu dia, apalagi sebenarnya banyak juga, maksudnya memang diakui juga bahan-bahan obat yang beredar di Indonesia juga impor. Impor, bahan baku Gitu, kita banyak bahan bakunya impor. juga. Belum lagi suplemen-suplemen luar negeri itu. Betul. Itu udah pasti memang levelnya juga impor, jadi berpengaruh juga sama kondisi dolar yang menguat terus Makanya gitu. mending minum jamu aja guys. Wow. Kita punya banyak rempah-rempah. Bener. Dan juga kami sebagai brand ambassador Buyung Upik. Aku buyungnya di upiknya. Aku upiknya bukan sembarang upik, upik, Upik abu. Sebagaimana upik abu kondisi Piala Dunia hari ini. Gak, gue kira kita mau ngomongin soal, nanti kita di editorial review juga mau bahas soal jadi Obat. gak sih obat tuh naik harganya seiring dengan kondisi atau mungkin juga Rupiah. nilai rupiah yang melemah, menguat. Nah, jangan sampai kita melemah juga gara-gara gak bisa beli obat. Nah itu dia, itu nanti akan dibahas. Betul. Tapi juga ngomong soal upik abu, ini ada yang jadi upik abu nih di Piala Dunia hari ini. Tidak. Dibantai sama King Argentina. Aljazair. Aljazair. Iya. Tapi ya kita apresiasi ya TV mereka Aljazair. Al Jazeera. Beda kak, yang itu Arab Saudi. Maaf. Apa yang terjadi? Kenapa mereka bisa sampai 3-0? Tapi ini lawan easy sih sebenarnya sama Argentina. Parah. Dan juga Argentina tuh beruntung ya. Messi, lo beruntung bisa ada di grup tim-tim yang cukup lemah secara secara di atas kertas. Aha. Dan ya bisa berpeluang lebih banyak itu mendulang banyak gol di Piala Dunia kali ini. Karena Messi ini dan kawan-kawan bertarungnya menghadapi Aljazair yang gak cukup banyak sebenarnya pengalaman di Piala Dunia. Walaupun agak susah sebenarnya menjebol gawang Aljazair ya. Karena di babak pertama cuman bisa melesakkan 1 gol sampai akhirnya Messi berhasil mencetak hat-trick dan menjadi pemain pencetak gol terbanyak di Piala Dunia sepanjang sejarah. Keren. Setara sama Miroslav Klose ya. Setara sama Miroslav. Tahu nggak Miroslav Klose? Enggak. Miroslav Klose. Oh. Dia dari Jerman. Pernah satu negara sama Bunda Korla. Bunda Korla masih di Jerman gak sih? Kayaknya udah di sini deh. Tapi pernah tinggal di Jerman. Oke. Iya. Gitu ya. Sebuah Terus fakta setelah itu apalagi fakta lainnya? Fakta unik, antik, menggelitik. Tapi seluruh dunia bersorak ketika Messi berhasil melesakkan 3 gol ke gawang Aljazair hari ini. Karena ya dinanti-nanti lah ya sosoknya Benar-benar. Messi di Piala Dunia kali ini juga. Karena bisa jadi ini adalah pertandingan Piala Dunia terakhir buat Messi. Kalau kecuali di 4 tahun berikutnya beliau masih nyoba lagi sampai kayak Benar-benar. Ronaldo gitu. Tapi ya ini Piala Dunia terakhir barangkali buat Messi pun juga buat Ronaldo. Sehingga 2 nama ini pasti ditunggu-tunggu penampilannya di Piala Dunia kali ini. Dan sesuai dengan harapan penonton, ekspektasi masyarakat sepak bola dunia, Messi berhasil memberikan suguhan permainan yang sangat menarik dengan melesakkan 3 gol ke gawang Aljazair. Iya. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi di Ini Tikers. menginspirasi juga karena memang juga dia kan cukup banting setir dari artis cilik ya menjadi pemain sepak bola. Apa lagunya waktu itu? Aku cinta Itu rupiah. Tina Tun. Itu bola-bola. Bukan Tina Tun, Ding. Messi. Cinta Rupiah Messi ya? I don't know. Kayaknya enggak But deh. anyway, ini hebat ya Cindy maksudnya. Senora. Oh ya. Mirip-mirip kan nama Tina Tun. Iya dia. benar. 6 Piala Dunia keren. Iya, dia udah tampil Dari di 6 Piala teenager Dunia. sampai kepala 4. Betul. Iya kan? Wah, gue ingat banget dia setelah juara Piala Dunia under berapa gitu. Pokoknya kategori umur. Habis itu dia masuk ke Piala Dunia pertamanya. Underage. Bukan underage juga sih. Undertaken. Under 18 kayaknya. Undertaken. Jadi dia masuk ke timnas Argentina Under senior pressure, pertama. under pressure. Under pressure. Kemudian dia melesakkan ke gol ke under the bottom. Underrated. Gak jelas nih kita ya. Iya. Tapi gue
jadinya setelah kemarin kalau nggak salah kemarin hari Senin ya pertandingan negara pilihan gue Haiti ya. Gimana Haiti itu tuh lawan siapa dia? kabar Haiti? New Zealand gak sih? Kayaknya Haiti berhasil menahan seri lawannya deh. If Iya. I'm not mistaken. Iya kan? Coba kita cek Haiti. Haiti itu 0-0 kalau nggak salah deh. Pokoknya yang megang Haiti di Piala Dunia selain gue Tulus juga ya. Enggak ding, kalah. Emang ya Haiti di jalan. Kalah 1-0 lawan Skotlandia. Gue pindah aja deh kalau THT. gitu Ke Skotlandia. ke Portugal gue. Nanti malam dia mainnya. Karena menurut The Simpsons katanya Portugal. Emang iya? Iya nggak sih? Coba Bart, gimana Bart? Menurut prediksi The Simpsons Piala Dunia 2026 pemenangnya adalah Iya, Portugal will be played between Mexico and Portugal. Latina. Latina Bad Bunny. Paul udah mati. Iya. Gurita kan? Iya. Oh, kirain itu The Beatles. Bukan, itu belum. Itu long live, kalau bisa nggak usah meninggal ya Paul McCartney ya. Bisa juga. Kita hadirkan kembali. Aku sangat terbuka untuk menerima diskusi-diskusi dengan beliau. Time will tell. I need time kayaknya kalau mau wawancarai gue. Bukan lo kan kemarin yang wawancara bareng sama dia? Bukan. Kayaknya sama gue doang ya? Bukan. Enggak, Iya. ada satu lagi. Enggak, gue It's belum either pernah Mai ketemu sama atau dia. Pocut aja, pokoknya bukan Eiza waktu itu. Iya, iya, Dan iya. itu salah satu momen gak bisa gue lupakan dalam hidup gue. Iya, iya, karena Karena Apa- anomali. apa momen yang kayak ini one of the most memorable interview that I've been into. Behelnya Pak Pongrekun. Kun Wardana. Kok Pongrekun tuh kunnya Kun Wardana. Jadi Darmo Pongre. Gimana sih? Ya kan? Terus Darmo Pongrekun cuma satu orang kan? 2 orang pasangannya. Nah, disingkat jadi Dharma Darmokun. Eiza Senpai. Kita beralih dulu, abis ini kita akan menuju ke Jawa Tengah. Kita menuju ke Brebes ya. Tapi kali ini, wah gimana nih maksudnya? Saudagar telur asin. Saudagar bawang merah. Menantikan kedatangan bawang putih. Ada sebuah aksi heroik yang dilakukan oleh seorang jukir perempuan yang berhasil menggagalkan La Casa de Papel. Wih. Pencurian. Perampokan. Perampokan, tapi nggak perampokan juga sih ya. Maksudnya pencurian di dalam sebuah mobil katanya. Merampok hal yang ada di dalam mobil. Merampokun. Pokoknya ini kisahnya heroik banget ya Detikers. Ini matahari belum terbit dia udah terang duluan. Matahari. Bersinar terang sesaat lagi coba di Detik Sore. Udah ready, orang kita mau langsung. Emang langsung? Langsung, Oh, ya kan? yaudah, kalau gitu kita langsung ke Brebes. Selamat sore. Mas Imam Suripto. Mas Imam Suripto. Apa Selamat sore. kabar? Mas Edo Imam, dan Eiza. cukup lama nih kita nggak bertemu sama Mas Imam. Kali ini Iya. kita kedatangan lagi dengan berita yang cukup mencengangkan mata karena ada aksi heroik yang dilakukan oleh seorang jukir Perempuan. perempuan lagi Mm-mm. jukirnya nih. Gimana nih Mas Imam cerita kronologis dari keberhasilan penggagalan pencurian uang oleh jukir perempuan ini? Oke, Edo dan Eiza. Jadi kejadian ini bermula saat seorang nasabah sebuah bank swasta nasional mengambil uang sebesar 3,6 miliar. Keluar dari bank tersebut, dia mencurigai ada 2 orang dengan menggunakan satu motor yang mengikuti perjalanan mobil yang ditumpangi oleh korban. Oke. Kemudian untuk mengamankan diri, dia menuju ke area parkir sebuah bank lain yang tidak jauh lokasinya dari bank tempat dia mengambil uang. Hmm. Kemudian untuk memastikan bahwa tidak ada kejahatan, dia masuk ke bank tersebut
Dan ternyata ketika dia masuk, satu orang dari dua itu mendekati sebuah mobil warna hitam Pajero Sport dan langsung melakukan pengerusakan terhadap kaca tengah. Oke. Kemudian dengan cepat dia membawa sebuah bungkusan berisi uang pecahan 100 ribuan dan kemudian diketahui oleh Kusriyati, seorang juru parkir wanita lansia yang berumur sekitar 65 tahun. Wow. Dengan refleks dia itu meneriaki orang yang sedang mengambil uang itu sehingga membuat para pelaku panik karena warga yang berada di lokasi kejadian juga terpancing oleh teriakan dari Kusriyati. Dengan cekatan pelaku itu kemudian berusaha mengambil uang yang dibawa sambil dia itu berusaha lari. Namun karena bungkusannya terlalu besar sehingga satu pelaku yang membonceng itu dia sampai terseret sambil memegang tangan dan satunya lagi memegang bagian belakang motor. Karena tidak bisa mengamankan uang hasil curian itu, akhirnya uang itu dilepaskan. Dia pun kemudian kabur ke arah barat dengan melawan arus. Jadi bisa dibilang teriakan Ibu Kusriyati ya yang menggagalkan aksi pencurian ini ya. Betul, membuat mereka sampai panik gitu ya, tercepot-cepot lah gitu untuk kabur sampai akhirnya meninggalkan si bungkusan uang ya. Berapa totalnya 3,6 miliar kurang lebih dalam satu tas begitu Pak. Segera gimana sih 3,6 M? Coba kita tanya Mas Imam. Segimana Seberapa sih, besar bungkusan yang dibawa sama mereka Mas Imam? Ya besar. Ya kalau 1 miliar memang cukup besar. Tidak bisa langsung dibawa keluar dari jendela itu nggak bisa katanya. Baik. Nah, menurut kesaksian dari korban yang juga waktu itu semacam mengamankan diri gitu ya ke bank di mana tempat Ibu Kusriyati ini mungkin juga bertugas gitu ya. Apa kesaksian atau mungkin juga bagaimana dia akhirnya menyadari bahwa dua orang ini tuh sudah mengikutinya gitu. Mas Imam masih bersama kami? Ya, silakan. Ya. Bisa diulangi Pak, Mas Edo dan. Tadi kan sebetulnya juga ada kesaksian juga dari korban begitu yang menyadari bahwa ada dua orang yang mengikuti gitu dari bank sebelumnya sampai akhirnya dia mengamankan diri. Apa kesaksian apakah sebetulnya juga mungkin ada kecurigaan dan mungkin saja korban mengenali gitu ya dua pelaku tersebut atau gimana, Mas? Ya, jadi dia merasa curiga karena ketika dia membawa uang, di bank pertama dia masuki ada dua orang dengan satu motor ikuti laju kendaraan yang dia kemudian sehingga untuk mencegah adanya kejahatan, dia akhirnya memilih mencari tempat yang ramai, yakni pelataran ini adalah perbankan. Baik, jadi memang sudah ada perasaan bahwa diikuti ya? begitu. Baik. Kemudian setelah kedua korban tersebut lari begitu ya, apakah kemudian Berhasil juga ditangkap gitu. apakah sudah tertangkap juga dua terduga pelaku ini? Ya. Keterangan dari Kapolsek Brebes AKP Prapto mengatakan bahwa kasus ini masih dalam penanganan pihak kepolisian. Sebetulnya sudah mengidentifikasi melalui layar CCTV yang ada di sejumlah kantor di kawasan tersebut. Dan hal menarik lainnya yang bisa kita simak dari kejadian ini adalah bagaimana Ibu Kusriyati juga menerima uang terima kasih gitu ya dari sang korban sebesar Rp100.000 dan tidak sampai di situ saja, beliau membagi-bagikannya lagi ke teman-teman yang juga hadir di sana. Itu gimana ceritanya, Mas? Ya, jadi keterangan dari Bu Kusriyati menyebut bahwa setelah pemilik uang itu memastikan bahwa uang dirampok dan tercepat utuh, maka kita sukarela memberikan uang jalan atau uang terima kasih kepada Kusriyati sebesar 100
Kemudian Bu Kusmiati sendiri karena memiliki rekan di sekitar situ, maka uang itu pun kembali dibagikan lagi kepada 3 orang. Ya, ini terdiri dari 2 juru parkir dan 1 tukang ojek, masing-masing mendapatkan Rp5.000. Jadi bagi 4 tuh ya totalnya ya, Mas Imam ya? Jadi Ya, 25.000 dibagi 4 satu menjadi orang. Rp25.000 satu orang. Apakah Bu Kusmiati sendiri sempat memberikan keterangan mungkin terkait dengan aksi heroik yang dilakukannya? Beberapa saat setelah kejadian memang Bu Kusmiati sudah dimintai keterangan sama petugas, namun kita belum memantau lebih lanjut. Dia mengaku bahwa dimintai keterangan pada saat beberapa jam setelah kejadian dan dimintai keterangan di lokasi kejadian. Baik, jadi ini juga jadi perhatian juga buat warga sekitar barangkali yang membawa uang dengan nominal cukup besar begitu. Betul. Bisa menggunakan jasa pengamanan barangkali supaya bisa terhindar dari kejadian-kejadian seperti ini. Apakah pernah ada kejadian serupa, Mas Imam, di bank tersebut terkait kejadian seperti yang dialami di Brebes kali ini? Untuk di kawasan Brebes memang terpantau sudah cukup lama, kejadian ini tidak pernah ada. Namun sekitar 10 tahun yang lalu pernah ada, cuma di bank lain, yakni di bank milik di kabupaten, pemerintah provinsi dan bank swasta lain. Setahu saya soalnya kalau misalnya bawa uang dengan nominal cukup besar tuh ada jasa pengamanan juga ya, kayak disediakan sama bank yang bisa dipakai. Wah, belum pernah soalnya, Kak. Belum. Limit Terus tarik. terakhir ngambilnya cuma 200.000 ya. Itu juga buat bayar utang ya. Itu juga minta transfer dulu kan 50.000 Iya. biar cukup Ya. ditarik. Oke, Baik. terima kasih kalau begitu Mas Imam untuk laporannya kali ini langsung dari Brebes. Brebes kayak lagi panas banget ya Mas Imam ya. Golden Betul. hour Golden ini. hour, bener. Betul. Terima kasih banyak sekali lagi untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Mas Selamat Imam, sore terima Mas. kasih. Sehat selalu. Menarik ya. Gue tuh selalu percaya memang mau di mana belahan dunia, belahan di Indonesia manapun juga, memang emak-emak itu adalah kasta tertinggi umat Betul, manusia percaya gua. yang nggak takut sama apapun. Ngerti gak sih? Percaya gua. Ya kan? Percaya sekali. Jadi ketika ada aksi menggagalkan maling gitu ya, atau mungkin juga melawan sesuatu yang dirasa tidak benar, mama tuh frontliner sebenarnya. Sepakat, makanya kalau misalnya katanya ada aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh emak-emak, alias emak-emak kalau sampai turun ke jalan itu indikatornya tuh udah lampu kuning gitu. Iya, Bahwa berarti betul. memang Warning, benar-benar, warning. iya benar-benar situasi yang serius yang harus disikapi. Karena ya dapur ngebul tuh urusan mereka biasanya Iya, di Indonesia benar, khususnya benar. ya. Walaupun sebetulnya juga ini ya cukup didukung juga dengan memang historis juga, emak-emak tuh selalu digambarkan sebagai sosok yang powerful gitu. Kayak contoh ini kan di bukan series ya, series lah ya, series Indonesia, Bajai Bajuri, peran emak yang diperankan Iya. oleh Nani Wijaya Betul. juga kan kayak gak ada yang bisa ngelawan dia. Dia udah level Final tertinggi. boss, Final ya boss, kan? bener. Terus di film Joko Anwar, ibu Selalu ada udah ibu. meninggal, Selalu dia ada ibu. tetap sosok yang ditakuti. Jadi menurut gua lo jangan, udah deh kalau udah emak-emak turun, hati-hati. Bener, sama kayak kemarin aksi unjuk rasa bulan Agustus tahun lalu juga. Oh ya. Pink hijau juga kan berasal Because of dari her referensi dari appearance hijab dari mama. si mama yang hadir di lokasi gitu. Benar, benar. So, we love you mama. Loh, kok gitu sih? Salah. Gini tuh karena Delicioso pak, kalau gini loh. masakan Salah. mama tuh biasanya enak. Oh iya benar. Apalagi kalau disuapin pakai tangannya tuh pakai kayak gini. Tapi sambil ngomel nggak, makanya, gitu. Tuh, mamanya Iza gitu. Kita break dulu Kita break sejenak. dulu. Abis ini kita masih akan kembali, masih banyak juga yang akan dikabarkan untuk kamu juga Detikers ya di Detik Sore. Gak cuma ore-ore.
Wah, boleh. Voila. Welcome back to Detik Sore. Kacima, hore-hore. Jam 15.51. Artinya Kita harus bersatu. Menghadapi kehaluan ini. Yuk. Karena Halu-halu. sesaat lagi kita mau menuju ke lokasi jalanan ibu kota. Di mana ada NTMC yang sudah ready. Nah tuh II kan gue. Nyambung gue. oke deh. Liski. Ini ada Bripti. Gak bisa. Selamat sore. Halo, selamat sore Edo dan Eza. Brigadir Ade is in the house, y'all. Is in the house yo. Selamat sore Brigadir Ade. Sudah siap untuk memberikan laporannya pada sore hari ini? Kami persilakan. Let's go. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama. Arus lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga masih terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini dan harap bagi para pengendara untuk menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cepaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cepaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung atau Tanjung Priok terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Slipi, Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Grogol. Terpantau adanya peningkatan volume kendaraan terutama yang akan memasuki jalur tol. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan cek kembali saldo e-tol Anda pastikan terisi agar tidak terjadi antrian yang memanjang di gardu tol. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau kondusif lancar. Arus lalu lintas di kawasan ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858 71500669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Eza di studio. Terima kasih banyak Brigadir Ade Sintia untuk laporannya sore hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas dan selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga. Kak. Mau kemana nih kita? Gue mau nanya, lo udah pernah makan Dubai Chewy cookies? Yang ini ya? Yang Dubai Chewy coklat cookies. Dimakan tuh Bukan teh tarik, bukan. susah Bukan lepasnya. rambut nenek, bukan. Belum pernah. Belum pernah, gue juga penasaran sih. Yang pakai Pilek, Kak. strawberry. Lalu kayak, kenapa mahal banget ya? Tapi Blok M seru banget ternyata buat dieksplorasi ya. Udah Iya. pernah belum lo? Ke Blok M. Bukan Ya pernah ke Blok M. aku. Maksudnya mengeksplorasi mulai dari Plaza, Square, sampai ke gedungnya Gojek tuh. MMEUPQRSTUZ. Iya. Udah pernah gue. Blok Z sampai Blok Z. Itu. Enggak, ini Open trip, open trip. survei Wow, sensus Sony ekonomi tulung lu. nasional. Survei membuktikan. Gue emes sama Masih rame deh Blok M. siapa? Blok M. Iya, enggak Makin maksud tanggal gue merah makin. kira dia tuh ramenya cuma di pinggir-pinggiran doang gitu, nggak sampai ke Hmm. dalam-dalam. Ternyata sampai ke dalam, bawah tanah, bawah perut bumi, nyampe Wow. masih rame. Benar. Iya, anomali doang itu apa yang terjadi di pasar modal hari ini menurut gua. Wow, jadi kita ke arah situ tuh. BTS rame, konsernya sold out. Nambah Westlife hari konsernya lagi. sold out di GBK. Anyway nambah lagi loh. Serius? BTS tuh menambah jadi sebelumnya kalau nggak salah 2 hari menjadi 3 hari di banyak waktu ya mereka. GBK. Ini ngebuktiin kalau ARMY di Indonesia emang banyak banget gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi
tambahan pemasukan negara juga melalui pajaknya lumayan gitu kan. Iya bisa. Ya kan, Benar. selain dari ARMY ya kan sumbangan BTS yang kayak gila ARMY mah kayak walaupun bukan cuma ARMY doang ya, maksudnya fans K-pop di Indonesia tuh kayak meriah deh pokoknya gitu. Tahun ini juga cukup banyak konser-konser yang kita nantikan juga di tahun 2026 juga gitu. Selamat nonton BTS, semoga kebahagiaan ya guys. Semoga, amin. Ada yang nonton 3 hari 3 harinya, biasanya ada yang gitu tuh. Pasti ada sih. Ya kan? Sultan dari Depok, Sultan dari Jagakarsa, Wow. Sultan dari Andara, Mm-mm. pasti. Selagi ini kan momen yang nggak sering ada kan, pasti mereka nggak ngelewatin kesempatan itu. Mm-mm. Sebagaimana gue nggak mau melewatkan kesempatan adanya kesempatan untuk adanya BBM baru yang akan segera diluncurkan dalam waktu dekat. Oh. Ini jadi sebuah spekulasi somehow sama detikers netizen bahwa jadi ini kenapa harga Pertamax dinaikkan biar orang beralih ke BBM baru. Enggak juga sih guys. Anyway, gue ngerasa kayak muka gue terlalu dekat ya. Jadi Boleh nggak kita pakai drone aja? ada BBM Siarannya. jenis baru yang bakal dirilis pada 1 Juli 2026 nanti detikers alias Oke. nggak lewat dari 1 bulan lagi ya. Mhm. Apa itu jenis barunya? Yaitu B50. Bisa. Tahukah kamu apa itu? B50 bisa. M150 nggak bisa. Karena kamu belum iklan. B50 itu biodiesel 50. Jadi Iya. dalam 1 liter dari bensin ini 50%-nya. ada 50%-nya itu disumbangkan oleh sawit. Oh. Nyawit nih orang, nyawit nih bensin gitu. Bener dong berarti. Karena kan Bener. lebih dari setengah porsinya itu adalah dari biodiesel. Biofuel. Biofuel. Yaitu sawit. Gitu. CPO. 50% biodiesel berbasis minyak sawit dengan 50% solar ya. Oh. Dan ini meningkat dari yang masih beredar di pasaran itu adalah B40 yang masih berlaku juga, jadi sekarang ditambahkan tuh bukan konsentrat ya, presentase dari biodieselnya juga. Jadi ini tujuannya kenapa diluncurkan ya B50 ini diharapkan bisa meningkatkan penyerapan sawit domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil gitu. Disampaikan juga bahwa nanti per 1 Juli 2026 implementasi ini rencananya berlaku untuk semua sektor mulai dari kendaraan bermotor, alat berat pertambangan hingga perkereta apian gitu. Mau diuyup juga boleh. Jangan dong. Jangan dong. Tapi ini sekaligus menjadi pembuktian ya, penegasan bahwa kita bisa berdikari atau berdiri atas kaki sendiri untuk kemantapan energi, kemandirian energi Indonesia. Kayak Karena mau UN tuh ada kemantapan. Jadi mantap berdikari. Mantap betul. Karena kita nggak perlu lagi untuk impor solar banyak-banyak. Karena kita udah bisa pakai substitusi dari bahan bakar nabati yaitu sawit dalam hal ini untuk bisa mencampur ke solar yang kita punya. Jadinya nggak perlu banyak-banyak impor solar deh. Selain juga ini nanti akan digunakan di kendaraan bermotor gitu ya, di mobil, di motor kita juga. Nantinya juga BBM biodiesel B50 ini juga akan diterapkan atau dicoba untuk penggunaan di mesin kereta. Nanti akan ada uji cobanya juga ya. Dan ini akan menjadi percobaan pertama di dunia juga. Kereta Terus pakai B50. bahan campuran sawit ya? Betul. Sebab sebelumnya Kementerian SDM ini bersama pihak terkait udah melakukan uji coba dari kendaraan bermotor, alat berat pertambangan, alat pertanian, genset tuh aman. Nah, nanti akan ada juga untuk mesin kereta juga gitu. Percobaan pertama itu akan dilakukan di kereta api relasi Jakarta-Yogyakarta dengan waktu pengujian 2.400 jam. Sementara untuk uji coba penggunaan B50 pada lokomotif kereta dilakukan pada relasi Jakarta-Surabaya selama 6 bulan. Gitu. Gokil sih ini karena ini adalah pertama kalinya juga B50 digunakan dimanapun, di negara manapun Indonesia. Jadi happen to be si yang Thomas pertama. tuh udah bisa pakai B50. Thomas kalau pakai B50 nanti di sisi kiri kanannya ada buah-buah sawitnya, ada tandan sawitnya. Bener melek Jadi sih dia ya sih. kayak
ngepang gitu, Thomasnya jadinya ngepang. Thomas. Ngepang. Ngepang. Gini harusnya ngepang ya. Itu dia Itu Detikers. dia. Jadi kita nantikan bagaimana ini akan dirilis nanti per 1 Juli. Mudah-mudahan beneran ini bisa diimplementasikan dengan baik ya di seluruh tanah air. Jadi harga sawit juga bisa kita kuasai. Nggak harus bergantung sama apa yang dibilang sama menir-menir di Eropa. Jadi kita bisa memanfaatkan, mengatur sendiri harga sawit kita itu harus berada di harga berapa. Itu dia. Oke. Ya. Itu B50. dia. Oke, Kalau bisa. yang 50-50 lainnya silakan mampir ke Detikom untuk kita cari peluang kerjasama. Lanjut lagi, ini setali 3 uang dengan apa yang kita sampaikan. Yang tadi kan juga salah satu program dari Kementerian SDM kan. Nah kalau yang ini juga ada kabar dari Kementerian SDM alias dari Pak Bahlil Apa yang tuh? paling Apa tuh? Beliau lagi ngebentuk tim pengadaan batu bara kalori ya. Untuk karena memenuhi- memang ada kendala katanya di PLN soal batu bara ini. Oh. Mungkin itukah barangkali yang menjadi penyebab kenapa ada beberapa pemadaman Betul, ada di area sejumlah daerah ya. termasuk juga di Sumatera juga kan ya. Beberapa waktu lalu juga tuh. Jadi mungkin juga kendalanya hopefully bisa segera diatasi gitu ya. Melalui program dan pengadaan batu bara ini gitu. Iya. Batu bara kalori itu beda ya sama batu bara aja. Nggak tahu sih Kak, tapi yang pasti kebutuhan batu bara untuk pembangkit-pembangkit yang dimiliki sama PLN ini masih banyak. Karena masih banyak juga yang belum terkontrak, makanya dibentuk sebuah tim khusus untuk bisa menangani permasalahan ini. Karena total kebutuhan batu bara PLN per tahun itu sampai 154 juta ton. Can you imagine? Wow, sebesar itu, sebanyak dan sebesar itu. Lo bayang nggak 154 juta per tahun kita bakar batu bara. 154 juta ton per tahun. Iya, 154 juta ton per tahun kita bakar batu bara. Menyala. Paru-paruku. Tapi ya itu kan juga bagian Untuk dari memenuhi- upaya transisi Iya, juga kan nanti betul, kita. Untuk betul. memenuhi kebutuhan energi kita sekarang memang kita bisanya batu bara karena yang paling murah sejauh ini adalah batu bara. Tapi pemerintah juga udah komitmen anyway untuk bisa transisi ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Sehingga kita harapkan ini bisa berkurang. Siapa tahu kita bisa memanfaatkan sawit untuk bisa jadi energi pembangkit kita. Iya. Bisa Kita lihat nanti. Kita lihat. Semoga. Ya semoga bisa Nggak gitu. bisa sih, Nggak Za. bisa ya. Nggak bisa karena Pakai tenaga kalau minyak pakai wangi, sawit, nggak bisa. diesel katakanlah diesel untuk untuk genset terlalu tidak ekonomis menggunakan pembangkit diesel untuk listrik kita. Itu dia, makanya diperlukan lebih banyak Lebih inovasi banyak. lagi. Lebih banyak inovasi untuk pembangkit teknologi terbarukan lagi. ya. Betul gitu. Tenaga angin, Wow. tenaga air, tenaga panas bumi. Tenaga orang latihan high rocks menurut gue. Wah bisa. Kita panggil Akbari dan ya kan gue kepikirnya orang-orang yang berolahraga di media sosial itu ya mereka itu. Iya. Mau wakil nama yang lain. Oh kita ya udah kita skip ke berita selanjutnya. Kita break dulu Detikers sekarang udah jam 16.05. Bintang tamu kita hari ini ada banyak Wow. untuk satu segmen berikutnya. Kita datangkan 8. Three Musketeers. Wow, yang adalah Iya. Jin dan Jun. Beserta satu tuyulnya. Berarti Jin dan Jun, ternyata dannya. Dannya nama juga orang. nyambung ya. Kita habis ini ke market review, kita bahas bersama ISG yang hari ini sepertinya ada sedikit pengereman kekuatan ya. Kekuatan dari mana itu kita telah bersama nanti di market reviewnya Detik Sore. Enggak cuma hore-hore.
kembali di Tralala Trilulu. Karena kami Delulu. Delulu Channel. Hari ini biar nggak delulu, kita bertanya sama yang paham-paham aja ya. Soal apa yang terjadi juga di IHSG hari ini. Kebetulan udah tutup 14 menit yang lalu, tapi gue belum ngecek. Udah tutup di Gue belum cek zona sih. merah hari ini IHSG tutupnya. Kita Ada tanya. yang bersuara di depan kita. Wow, ayo kita Suaranya sapa baru lagi. Kanunu. Kak Nunu, tunjukkan pesonamu. Bukan, ini namanya Carlita. Halo. Carlita dari Mega Capital Sekuritas, welcome to Detik Sore. Kak Carlita, dipanggil Kak Lita. Kak Lita, bukan Kak Nunu ya. Salah itu, nanti main keyboard. Kamu gak relate ya? Aku aja gak relate siapa. Parah. Dian HP tahu gua, main keyboard. Oh. Nunu. Redaktur pelaksana Detik Hot Nunu namanya di sini. Bukan Mas. Anyway, kita mau ngomongin soal pasar juga secara umum lah, gambarannya juga gitu. Apa yang terjadi di market hari ini, Kak Lita? Oke, jadi sebelumnya perkenalkan aku Carlita dari Iya. MCS. Untuk market hari ini ditutup negatif ya, minus 0,55% ke angka 6.220-an yang sebelumnya itu hari Senin ya. Karena kemarin tuh libur, 15 Juni itu kan ditutupnya positif. Betul. Positif 4%, ke angka sebenarnya mirip-mirip ke angka 6.250-an. Jadi gapnya tidak terlalu jauh gitu. Tapi ini hari ini karena negatif tuh karena ada potensi profit taking juga karena kan kemarin harganya sempat tinggi, kemudian investor juga profit taking. Tapi untuk kedepannya itu berpotensi akan membaik gitu karena kan dari eksternal juga perang Amerika dan juga Iran itu mulai mereda ya dan akan rencana itu akan menandatangani kesepakatan hari Jumat ini di Swiss yang dimana ini juga sudah berdampak ke harga Brentnya itu turun di bawah 80-an sekarang 78 per barrel per USD Iya. per barrel yang dimana ini sebenarnya masih agak ada gap sih dari normalize-nya tuh 60 sampai 70 ya. Tapi untuk potensi kedepannya Bisa positif turun lagi. bisa turun lagi. Nah, koreksi IHSG ini juga ada pengaruh dari interest rate dari Bank Sentral Jepang yang dimana menaikkan suku bunga 25 BPS menjadi 1% yang dimana ini tertinggi gitu dari 1995 baru yang tertinggi ini kemarin baru diumumkan dan ini tuh ada sentimen Jepang carry trade yang dimana sebelumnya kan sempat terjadi tapi sekarang tuh belum terasa begitu signifikan ke market IHSG karena kami masih menunggu pengumuman The Fed nanti malam dan BI rate besok. Oh, The Fed nanti malam ya? Iya nanti malam Oke. pengumuman rate-nya. Berarti Rabu waktu setempat ya? Iya. Ya. Kalau dilihat dari pelemahan IHSG hari ini tadi sempat dibilang bahwa ini adalah ya bisa jadi aksi profit taking gitu. Diperhatikan apakah ini terlalu cepat investor melakukan profit taking? Ada sentimen yang barangkali dilihat sama investor selain dari profit taking itu atau gimana? Karena kan kalau kata orang-orang ada banyak sentimen positif dari global yang pada akhirnya bikin saham kita hari ini dilirik gitu selain daripada harganya juga udah diskon gede-gedean gitu. Kenapa profit takingnya bisa secepat ini dan kalaupun ada sentimen lain dari profit taking apa yang bikin IHSG hari ini koreksi Kak Lita? Oke, jadi sebenarnya market sekarang tuh lagi wait and see dulu ya karena beberapa agenda ke depan itu kan sangat krusial. Malam ini ada The Fed, kemudian ada MSCI juga dan juga FTSE yang efektifnya itu kan minggu depan, tapi reviewnya udah mulai besok tuh MSCI. Nah, kenapa cepat untuk profit taking walaupun gak sesignifikan itu ya Mas? Karena mungkin kemarin sempat rally, jadi sudah rally beberapa kali karena sebelumnya kan 8 Juni kemarin sempat titik terendah ya 5.300-an. Kemudian ketika rally beberapa investor mulai profit taking tapi dari foreign juga mulai ada yang positif nih Mbak karena di sesi 1 udah sell net buy sekitar 2,6 triliun US dollar pada sesi 1. Sesi satu hari ini Iya. Ada net buy segitu. Jadi ada potensi foreign karena juga ada beberapa sentimen positif ya di dalam negeri, mulai dari kebijakan pemerintah seperti pemotongan ini
efisiensi Kopdes yang awalnya di 80.000 titik menjadi 40.000 titik. Kemudian sekarang kan MBG lagi dievaluasi karena anak sekolah diliburkan. Selain itu juga pemerintah juga membatalkan gross split ya yang di Minerba untuk sektor migas gitu. Ya, seperti itu. Jadi ada beberapa sentimen positif dalam negeri juga, tapi walaupun kedepannya itu masih wait and see sih karena ada rebalancing FTSE dan juga MSCI juga MSCI. ya. Masih itu Jumat ini ya? Besok itu 18 tuh reviewnya, kemudian pengumumannya itu 23 Juni. 23 Juni. Pengumuman yang hari Jumat itu pengumuman apa? Hari Jumat itu Reviewnya. rebalancing FTSE. Oke. FTSE hari Jumat. FTSE hari Jumat. Tapi efektifnya tuh hari Senin, 22, tanggal 22. Berarti nanti di hari Jumat bisa jadi ada peluang konsolidasi lagi nih di ISG. Ada peluang keluar FTSE sekitar rebalancingnya itu akan mengakibatkan potensinya Mas sekitar 300 juta US dollar. Foreign. Oke. Potensinya. Apa yang bisa digambarkan terkait dengan apa ya, bukan prediksi ya, tapi mungkin apa harapannya membuat nanti pengumuman MSCI di bulan ini, karena kan ini kan cukup dinanti-nantikan juga tuh sebetulnya, ini cukup menjadi apa ya, Kayak pengumuman naik kelas. gitu Pengumuman ya. SNMPTN. Karena udah lama kan Hasil sejak akhir, momen itu kan. iya betul gitu. Kayak pengumuman rapat gitu ya. Iya Betul. benar, bagi rapot. Oke, bagi rapat. Iya, terkait MSCI ini kalau menurut saya sih Mas gak bakal diturunin ya ke frontier market dan akan tetap di emerging market, karena kita lihat juga dari fundamental Indonesia, kalau lihat dari ekonominya kan emang sudah stabil lah ya. Kalau dilihat dari fundamentalnya, kemudian kalau dari trustnya dari investor sekarang itu kan mulai bangkit kembali ya. Apalagi sekarang rupiah itu kan menguat lagi, terapresiasi sekarang di 17.700-an gitu. Jadi rupiah tuh sangat dijagain. Jadi foreign, apalagi ini juga sih kemarin selain rupiah tuh SRBI juga dinaikin yieldnya, jadi itu menarik foreign juga kan. Jadi potensinya itu pandangan foreign investor ke Indonesia tuh kedepannya sih akan positif ya Mas. Dan kalau misalkan udah ada pengumuman MSCI apalagi itu akan terjadi inflow lagi sih ke pasar sahamnya terus. Gitu sih, Oke, Mas. menarik untuk melihat bagaimana dampak dari penaikan suku bunga BI dan juga penempatan obligasi pemerintah dana sal pemerintah di BI yang diremunerasi itu pada akhirnya memperkuat rupiah gitu. Tapi kan ada harga yang harus dibayar juga dong mestinya dengan penaikan suku bunga BI tadi gitu. Bahkan katanya yang akan diumumkan dalam waktu dekat juga akan naik lagi katanya Iya, ya. betul, Mas. Padahal the Fed masih nahan tuh. Kira-kira dari sisi makro bagaimana analisisnya terkait kenaikan suku bunga itu terhadap ekonomi kita nanti? Oke, untuk konsensusnya itu Mas besok kan diumumkan sekitar jam 2 siang ya Mas. BI Rate itu konsensusnya di Bloomberg itu 5,75 naik lagi 25 BPS yang dimana ini tentunya akan menstabilkan rupiah ya. Kalau misalkan kalau menurut saya sih kalau misalkan BI Rate naik segitu, rupiahnya akan dalam rentang 17.500 sampai 17.700. Yang dimana kan sekarang sudah 17.700. Nanti akan di bawahnya. Tapi ada harga yang dibayar, benar kata Masnya, karena inflasi. Justin. Iya, Mas. Iya, jadi akan berpengaruh kepada inflasi karena kan suku bunga naik, rate lending bank mau lending juga rate-nya dinaikin, funding bank, cost of fund bank juga naik, terus KPR, NPL-nya juga akan berpotensi naik, terus itu tentunya ujungnya akan menekan daya beli masyarakat seperti itu. Dan daya beli masyarakat ke depannya sih Mas. Jadi Berarti bisa jadi akan berpengaruh tuh sampai ke PE kita nanti ya, pertumbuhan ekonomi ya? Iya, ke pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau misalkan pemerintah kita sudah banyak memberikan stimulus-stimulus ya, stimulus misalkan kayak kemarin terakhir sih kalau nggak salah ada stimulus kayak diskon tiket pesawat dan lain sebagainya. Itu kan Nggak nyampe di walaupun aku Mbak. Karena nggak beli tiket pesawat, ya nggak akan nyampe dong. jadi kan BI sekarang tuh lagi
lebih memprioritaskan stabilitas rupiah ya. Iya, Betul. iya, iya. Nah, jadi yang akan tertekan itu tentunya sektorilnya. Jadi kan kalau di pasar saham sih yang akan tertekannya emiten-emiten yang emang sektoril Berhubungan dengan goods ya? berhubungan sama kayak properti itu kan Consumer juga. konsumer juga gitu sih Mas. Jadi perusahaan juga kalau mau ekspansi juga suku bunganya kalau pinjam ke bank kan meningkat gitu. Jadi kan revenue yang dihasilkan atau profitnya nanti kan berkurang karena Kalau harus keuangan biaya juga utang. berarti? Iya, keuangan Jadi sentimen juga. negatif. Kedepannya sih kalau misalkan, tapi itu masih lama sih Mas, ada laggingnya kan. Iya, BI rate betul. itu sekitar 3 sampai 6 bulan kalau misalkan semuanya naik terus daya beli masyarakat tidak bisa direm dan turun dan tergerus, itu pasti akan berpengaruh sih ke emiten-emiten. Tapi kan industri pasti apa yang itu. terjadi di pasar modal, investor langsung mengantisipasi kan. Iya. Dia nggak ngelihat apa yang akan terjadi kapan gitu, tapi lihat hari ini akan berdampak seperti apa untuk hari ke depan gitu. Apakah nanti akan bisa langsung terlihat ada koreksi begitu di emiten-emiten yang tadi disebutin, di keuangan, di primer, di konsumen. Oke, kalau misalkan di minggu ini sih proyeksi kami IHSG-nya sekitar 6.000 sih Mas. Oke. Karena kan dari fundamental ekonomi rupiah, balik lagi ke rupiah, kita kan semakin menguat, fundamentalnya juga bagus, terus juga ditopang dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang kan mulai dievaluasi kan. Jadi menurutku nggak langsung turun sih Mas, karena ada laggingnya ke sektor real itu, karena ada pengaruh BI rate ke suku bunga banknya, ke suku bunga lending maupun funding banknya, makanya itu ada lag sih nggak langsung turun signifikan dalam waktu dekat. Apa sih sebetulnya apa ya, stimulus atau mungkin juga kebijakan yang let's say jadi preferensi juga atau mungkin bukan jadi preferensi, yang kira-kira mungkin juga bakalan dibutuhkan atau mungkin juga bisa mendorong nih market setelah MSCI diumumkan misalnya, let's say. Untuk kebijakannya itu yang mendorong itu sih yang tadi ada efisiensi Kopdes, terus juga ada ini sih buyback BUMN kan, itu ada rencana buyback yang sekarang tuh baru ada dari BRI ya sekitar 500 miliar yang emang itu berpotensi positif lah ke market gitu dan dapat meningkatkan IHSG ke depannya. Menurut Kalita, apa yang akan terjadi pada market kalau pemerintah tidak merefocusing anggarannya terkait program-program yang disebutkan tadi? Apakah jadi sebuah catatan yang cukup serius dan berpengaruh begitu terhadap keputusan investor ketika hal ini kemudian tidak ada tanggapan gitu, reaction dari pemerintah? Oke, mungkin itu kalau misalkan kebijakannya belum ada efisiensi anggaran yang emang sekarang kan masyarakat lebih ke sentimen masyarakat tuh sekarang kan banyak terpengaruh ya oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Tentunya itu akan ini sih negatif ke investor, tapi balik lagi investor juga melihat secara sektoralnya seperti apa, terus juga tidak hanya ngelihat kondisi APBN atau fiskal pemerintah gitu kan. Tapi kan banyak faktor lain seperti faktor rupiahnya apakah stabil, rate-nya apakah stabil, juga sektor keuangannya seperti apa, dan juga sekarang kan banyak ada kebijakan yang ekspor satu pintu itu kan. Ya. Nah, DSI apakah ekspor satu pintu itu positif ataupun tidak seperti itu. Jadi tidak hanya melihat ruang fiskalnya aja sih Mas, masih ada faktor lain yang dilihat investor seperti itu, walaupun emang bisa menjadi kayak Sebuah gonjang pertimbangan juga ya, ya. pertimbangan juga kayak waktu sebelumnya. Tapi udah pasti nih ya, kita kemungkinan tidak akan diturunkan ke frontier nih ya. Iya, kalau menurut saya Mas. Kita harus tetap Optimis. Iya, gitu. iya amit-amit lah kalau Jangan sampai tumpul ke Iya. frontier. turun kelas gitu, tinggal Iya. kelas. Tinggal kelas. Tinggal kelas sebetulnya juga ya. Tapi kita punya harapan lah dengan hari ini sebetulnya juga koreksinya masih bisa dibilang koreksi yang cukup wajar lah Koreksi. gitu 0,5% ya. ya. Iya, 0,55% 0,55% aja. Naiknya berapa? 17% ada ya? Iya. Setelah kemarin di Setelah kemarin 5.300 gitu ke 6.300. tadi sempat mencapai titik
tertinggi sih Mas, 6.350-an lah Oke, sebelum sesi sebelum 1. akhirnya- Sebelum akhirnya ditutup. Koreksi ya. 6.200-an seperti itu. Naiknya belasan persen, Persen. turun cuma 0,5%. Kamu yang udah serok, senang kamu ya? Cie yang punya uang dingin, congratulations. Betul. Yang uang dinginnya udah agak anget-anget dikit, ya semangat terus. Anyway, terima kasih banyak Kalita untuk Thank you hadir so much Detik Sore Kalita. hari ini. Obrolannya Thank sore hari you. ini bermanfaat. Berasa lagi dengerin ini ya, pertanyaan dari dosen penguji ya. Vibes lu dosen Vibes-nya penguji ya. Enggak, kalau kita beneran kepo bagaimana kebijakan-kebijakan makro pemerintah kemudian berpengaruh terhadap Iya. keputusan-keputusan investor di pasar modal, di pasar keuangan gitu. Dan good to know bahwa semuanya direspons dengan baik oleh investor dan mudah-mudahan bisa terus-terusan begini jadi kita back on the track ya. Itu dia ya. Sekali lagi makasih banyak Kalita udah sharing sama Makasih kita juga banyak, ya dari Mega Mas Capital Mbak. Sekuritas. Tapi Habis tugasnya ini belum berakhir. Kalita kan belum diajarin. kita punya satu Goyangan. tagline. Apa tuh? Boleh. Kita punya satu tagline dan kebetulan karena hari ini tuh tanggal 17 jadi Iya. kita tuh dalam bahasa Rusia. Iya, setiap tanggal 17 tuh kita punya bahasa-bahasa, nggak cuma bahasa sebenarnya ada gerakan-gerakan yang bisa dipakai untuk menyampaikan tagline kita ini. Jadi misalnya kita tagline-nya detik sore, terus dibalasnya nggak cuma hore-hore, tapi pakai gerakan-gerakan khusus tanggal 17 tuh setiap tanggal 17 kita pakai gitu. Udah tahu gerakannya kayak apa ya? Belum. Nah, Boleh dipikir. dicontohkan Mas? Misalnya, detik sore. Gak cuma hore-hore. Nah, gitu Kok nggak misalnya. disambut sih? Ya, cuma hore-hore gitu. Gitu. Nanti Ya. Kalita punya gerakan sendiri bebas. Itu kita lakukan setiap tanggal 17. Oke. Iya. Kenapa tanggal 17? Panjang lagi nanti kita cerita Iya, ya. next segment deh kalau gitu ya. Anyway, Detikers terima kasih. Tapi jangan kemana-mana karena kita masih ada sampai jam 5:30 nanti. Masih ada ngomongin bola juga nanti di akhir ya. Ngomongin ngobrol bersama dengan Detik Health juga di sini Betul masih ada sekali. juga ya. Jadi jangan kemana-mana tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma Cuma hore-hore. Yo yo yo. Wow. Oke deh, kita kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Karena kan campers kita gayanya rapper hari ini kan. Wah, enggak, lebih ke semua orang kedinginan ya. Hujan hari ini. Oh, dingin. Jangan hujan dong. Jangan dimandiin tapi ya, dingin-dingin ya. Nanti? Masuk angin. Jangan masuk angin dulu, jangan meriang dulu, jangan aslam dulu sebelum kita tahu ini harga obat dinaikkan. Iya, karena beban kamu akan makin sulit karena harga Aduh. obat ini naik mengikuti fluktuasi dolar yang hari ini semakin menguat ya walaupun ada pelemahan tapi tetap masih di harga yang cukup tinggi gitu 17.700-an. Ini sebenarnya jadi apa ya? Bukan larangan untuk sakit ya, memang jangan sampai sakit sih ya. Tapi ya memang perlu diakui juga bahwa bahan baku pembuatan obat ya memang most of the ya kebanyakan adalah memang impor juga. Jadi ya mengikuti harga dolar yang berlaku juga gitu. Kita mau bahas soal kembang kempis harga obat di tengah fluktuasi rupiah juga bersama dengan redaktur pelaksana Detik Health Profesor Uyung. Udah Welcome lama back. gak manggil Dokter Uyung. Dokter Uyung. Mas Uyung ini ada Mas Uyung. ada temuan dari teman-teman. Kak Uyung. Oh, Kak Uyung. Kak Uyung. Kayak Kita jadi- kaseto ya. Iya. Kita jadi kayak mau bahas cerita anak-anak nih. Anyway, ini ada temuan dari teman-teman Detik Health soal harga obat di apotek. Ya, pokoknya harga obat tuh ikut naik seiring dengan dolar yang juga naik cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir ini. Mungkin boleh diceritain ke kita, Mas Uyung, temuan dari Detik Health sejauh ini obat-obat seperti apa yang naiknya cukup tinggi? Iya, kemarin sempat liputan juga sih datang ke beberapa apotek gitu untuk cek harga obat gitu. Beberapa memang ada kenaikan, cuman untuk saat ini sih kita belum ada konfirmasi bahwa itu memang dampak dari apa namanya Dolar. dari rupiah yang melemah kayak gitu. Apakah karena itu atau ya memang lagi naik turun aja kan Oke, kan namanya supaya orang jualan kan dimengerti, ada marginnya ya. Ah. Kadang-kadang dinaikin, kadang-kadang diturunin. Kalau cuma selisih 1.000-2.000 HET-nya di kemasan masih sama ya kita agak kesulitan juga untuk memastikan bahwa itu memang dampak rupiah kayak gitu. Nah, gitu. sementara dari pejabat-pejabat yang kita temuin dari BPOM, Kemenkes segala macam kayak gitu
sejauh ini yang dibicarakan adalah potensi kenaikan. Jadi Oh, masih ada potensi. kenaikan, Potensi. potensi kenaikan harga obat 10-20% kayak gitu. Nah, Wah. itu yang akhirnya perlu diantisipasi itu apa namanya. Kalau dari harganya sendiri apakah sudah naik atau belum kan kita butuh konfirmasi dari asosiasi industri atau dari Iya, pengusaha farmasi lah ya gitu ya. harusnya teman-teman dari finance lebih punya akses untuk itu. Nah, kalau Iya. gitu kita sudah terhubung. Kalau di lapangan sih seperti itu sih itu temuan kita, cuman kan random kan, maksudnya tidak representatif juga kalau misalnya mau digeneralisir. Siapa tahu di sana malah turun gitu kan. Kan beberapa apotek ada yang modelan grosiran gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi Tapi beda. sempat baca bahwa Menkes juga sempat ngerespon soal ini bahwa memang ada kenaikan katanya, tapi tidak memvalidasi bahwa Lebih potensi sih. imbas Potensi dari kenaikan. dolar yang lagi tinggi. Potensi kenaikan imbas karena Dolar. kurs Tapi potensi ya. Berarti it could be higher. ya tadi 10-20%. Iya, maksudnya dari temuan teman-teman Detik Health kan udah ada kenaikan tuh di lapangan walaupun belum memvalidasi bahwa itu imbas dari dolar yang Iya. naik gitu. Nah, sementara Menkes bilang ini justru masih ada potensi gitu Iya. naik 10-15%. Akan ada kenaikan Bisa jadi, yang lebih tinggi lagi dong berarti. bisa jadi. Semua obat atau gimana Iya, ada kondisinya obat sekarang? tertentu. Ya utamanya sih yang membutuhkan bahan baku impor sih, bahan baku maupun bahan-bahan yang lain kan kayak kemasan segala macam itu kan juga banyak yang impor kan, jadi Iya. macam-macam komponennya pada akhirnya banyak yang terimbas harganya itu yang kita impornya pakai dolar kayak gitu sih. Berapa persen sih Mas sekarang bauran impor untuk bahan baku obat Banyak, kita? Masih 80-90%-an gitu. 90%-an ya? Kalau untuk obat ya, untuk obat. Belum alkes kita juga tergantung sama impor. Iya, alkes Nah itu juga yang sama COVID tuh ya. yang akhirnya orang khawatir. Itu belum turun-turun ya Mas? Maksudnya udah cukup lama tuh gue baca artikel bahwa bahan baku obat kita didominasi sama impor gitu 90%-an. Kita juga nggak tahu sih datanya itu update atau enggak, tapi setiap kali bicara soal itu angka yang muncul seperti itu sih. Masih tinggi ya? Segitu. Sebenarnya 10-20% mungkin untuk yang nggak rutin minum obat tuh kadang-kadang mungkin juga ya mungkin nggak begitu terasa lah gitu. Tapi kan sebetulnya juga efeknya akan kalau misalnya betul ini diterapkan gitu ya, kenaikan harganya kasihan untuk yang minum obat rutin, obat setiap hari begitu ya. Iya, yang kenaikannya mungkin tidak seberapa, tapi kalau dipakainya rutin terus jangka panjang itu ya akan terasa juga. Itu kalau yang bayar sendiri. Kadang-kadang juga nggak kerasa kalau misalnya karena pakai asuransi jadi nggak ngerasa bayar. Tapi itu pun juga terdampak karena kalau misalnya mahal, industrinya juga kesulitan untuk memproduksi, terjadi kelangkaan, nggak dapat akses juga, sama juga sih sebenarnya dampaknya sampai ke situ juga. Nggak cuma harganya doang, tapi juga ketersediaannya itu yang akan terdampak. Kalau ngomongin soal obat yang generik misalnya itu juga terdampak juga nggak sih atau Sama aja, generik kan cuman ini di branding, ini di enggak gitu kan. Oke. Mas boleh dijelasin lagi nggak ke kita soal bagaimana selama ini kita tergantung sama bahan baku impor untuk produksi obat? Tinggi. Kenapa? Tinggi, karena banyak ya itu kan produk yang high tech ya, maksudnya butuh ekstraksi segala macam itu nggak gampang, butuh investasi yang gede banget untuk untuk bawa industrinya, dibangun industrinya di sini gitu. Untuk bikin di sini kayak gitu. Jadi ya bertahap sih harus ada. Kita nggak cukup seksi ya Mas untuk bisa jadi tempat investasi industri farmasi. Wah, kurang paham kalau itu teman-teman finance mestinya lebih bisa, tapi memang selama ini arahnya ke situ, kita didorong untuk yang kemandirian lah kayak gitu. Iya. Memang udah lama kan isunya bahwa kita terlalu tergantung gitu sama bahan baku impor itu ya. Ya bermasalahnya kalau seperti ini, kalau misalnya ada fluktuasi harga. Fluktuasi harga, terus kemudian konflik kayak di Timur Tengah segala macam kemarin Selat Hormuz sama di blokade itu kan kita terdampak juga. Tidak secara langsung tapi kayak minyak segala macam itu kan pabrik-pabrik juga butuh energi kan. Iya. Gitu akhirnya ya terdampak juga gitu. Iya. Ada nggak sih upaya dari pemerintah sendiri gitu untuk kayak menjaga nilai obat-obatan yang beredar di masyarakat tuh nggak se ekstrim itu kalaupun misalnya ada antisipasi kenaikan. maksudnya jadi belum dilakukan tapi antisipasi ketika kan kenapa belum naik karena biasanya pabrik-pabrik itu kan punya stok bahan baku yang dibeli mungkin sebelum rupiahnya anjlok banget kayak gitu. Betul. Nah jadi masih punya sisa, jadi yang produksian sekarang mungkin masih belum naik. Nah nanti kalau misalnya udah habis harus datengin lagi, nah itu baru yang naik kayak gitu. Nah antisipasinya adalah kayak BPOM itu melakukan relaksasi dalam arti misalnya tadi pabrik A dia pakai bahan baku dari Eropa gitu misalnya, tapi karena mahal banget pakai yang grade
lain gitu dari India gitu misalnya. Nah itu kalau ngikut aturan harusnya uji ulang, jadi harus uji ulang di riset bla 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 kayak gitu yang rumit dan biayanya tinggi. Nah oleh BPOM akan direlaksasi ujinya nggak perlu serumit itu selama ada sertifikasi apalah-apalah gitu dari yang pabrik yang barunya gitu, dari supplier barunya kayak gitu. Tapi itu nggak apa-apa. Ada yang dipengaruhi nggak dengan adanya Yang perbedaan? dikhawatirkan kan keamanan kan apa grade-nya sama atau enggak gitu. Nah, ya kita percayakan ke BPOM semoga punya mekanisme untuk memastikan bahwa itu Aman. Aman aja. Yang penting aman lah. What Kan apa sih Mas? first do no harm kan prinsipnya kalau di pengobatan. Iya. Nggak manjur nggak apa-apa, yang penting tidak beracun kayak gitu. Iya. Ya nggak, ya bukan Yang nggak penting apa-apa nggak juga bikin. kalau bisa sih manjur, tapi Iya. paling nggak jangan sampai Ada. kenapa-kenapa gitu. Iya. Ada temuan gak sih kayak obat mana gitu yang naiknya cukup tinggi gitu? Ada nggak? obat Atau ya apa semuanya gitu? masih ya dinamika harga pasar aja gitu sejauh ini? Apa ya? Kok masih random sih, kita juga belum bisa menyimpulkan obat apa yang naiknya paling tinggi, tapi ya karena semuanya kebanyakan bahan bakunya impor, bahan kemasnya juga itu loh Atau terutama. alkes mungkin Mas yang ditemukan cukup tinggi harganya kan, soalnya alkes juga banyak impor kita. Iya banyak banget, banyak. Kayaknya masih didominasi sama impor. Reagen. Masker aja kita impor ya? Masker reagen bengkoang. Iya. yang itu kan dipakainya rutin juga untuk Iya. tes. Kalau yang udah kena diabetes itu kan rutin tes darah gitu. Iya. Nah stripnya itu pun kan juga banyak kan impor gitu kan. Nah itu juga kan kita tergantung banget seperti itu. Skincare gimana skincare? Naik gak harganya? Belum nyetok lagi. Oh, skincare-nya Rudu. Masya Allah. Berani banget. Sama. Ngapain? Iya. Tapi sebetulnya ini bisa jadi momen untuk bisa merefleksi diri lagi juga gitu loh, bahwa sebetulnya ternyata kebutuhan Indonesia akan produk-produk farmasi itu tinggi banget, tapi masih belum bisa dipenuhi secara mandiri gitu. Atau ada Apa sih, peta Mas? jalannya gitu Mas, mungkin dari Kementerian Kesehatan barangkali. Harus Cek lagi ya. Tapi ya memang arahnya ke situ sih, mau tidak mau sih harus punya arah ke situ, karena ya nggak mungkin kan terus-terusan kita tergantung ke ini. Mengingat kekayaan kita juga tinggi gitu loh, maksudnya Potensinya ada maksudnya. Potensinya ada. Bahkan untuk mengembangkan obat-obat tradisional pun juga kan kesulitan Iya. juga kalau kita nggak bisa Iya. kita bikin kunyit asam taruhlah kayak gitu. Kalau untuk skala produksi yang industri kayak gitu nggak mungkin kan ngambilin kunyitnya random kayak gitu. Berarti Kan butuh yang bottleneck-nya di SDM dan teknologi. teknologi ya, butuh investor yang mendatangkan teknologi gitu-gitu. Atau mungkin ini kali ya, ada kendala di perpajakan yang bikin negara kita nggak terlalu menarik untuk investasi di industri farmasi gitu Nah, jadinya. bisa jadi, tapi itu teman-teman finance yang Yang lebih Kita hubungi sekarang mager banget. Pak Menteri Kesehatan, beliau harusnya juga tahu. Iya. Tapi Udah pindah. yang belum mas. Tapi harusnya tahu sebagai seorang bankir juga yang berputar di industri keuangan. But anyway, yang pasti harus yang perlu diketahui sama masyarakat saat ini, tidak ada kenaikan yang signifikan gitu ya di tengah. Belum terkonfirmasi. Ada belum kenaikan terkonfirmasi. kita menemukan itu, tapi apakah Oke. itu marginnya doang yang berubah atau Tapi harus bersiap-siap juga, ada potensi kenaikan tadi soalnya katanya. Potensinya. Potensi nyata. ada. Iya. Ada nggak sih sebetulnya Mas ini atau temuan yang mengindikasikan bahwa ini udah mulai apa itu kalau panic buying gitu, takut nanti mungkin harganya semakin Iya, meningkat iya. lagi gitu. Tiba-tiba ngeborong paracetamol gitu. iya. Tapi Kayak- lagi rame juga ya Mas Ngeborong paracetamol. Digeol, Hah? Degirol. Paracetamol yang dipakai untuk ini di tanaman. Iya. Buat ini. tambahan pupuk, Pupuk. gitu Iya, ya. iya, Tambahan iya. campuran pupuk juga gitu. Oh, Bukan jangan-jangan paracetamol sih, gara-gara itu. antibiotik biasanya. Oh. Tetracycline. Oh. Itu works out Mas. Berfungsi. Olahraga workout. Sama Iya. ini apa cairan infus. Workout infus yang tanamannya. infus yang udah expired gitu kan, suka ada yang nakal bawa pulang buat ini nyiramin tanaman gitu. Serius? Tapi itu NaCl Cairan aja infus. kan? Ya, NaCl tuh kan air. macam-macam kan, ada Oh. NaCl tapi biasanya itu. Ada darah juga kalau lagi transfusi. Iya, Gitu. Tadi pertanyaannya apa, Pak? iya benar juga, ada yang panik buying nggak sih Mas? Iya, panic untuk, buying. Lebih ke ini sih,
karena memang butuh kan sekarang lagi musimnya flu kayak gitu tuh mungkin pada Mas yang Uyung juga lagi flu kan? hidung ya. Kalau aku demam Kalau panggung. soal itu sih ya ada sih peningkatan orang butuh obat flu segala macam kayak gitu, obat batuk. Kemarin juga temuan kita di apotek lumayan banyak yang nyari obat batuk gitu untuk keperluan swamedikasi. Kan nggak semua orang beli obat itu ke dokter dulu periksa kayak gitu. Iya. Ada golongan obat yang orang bebas beli sendiri. Walaupun kalau aku sih mending ke dokter ya biar di cover asuransi kan mas nggak bisa bayar. Iya. Iya Maunya sih sih. begitu. Tapi ya setiap orang punya pilihan masing-masing ya, punya Tapi preferensi. belum bisa dipastikan itu imbas karena Naik. rupiah gitu. Uh-uh. Jadi panik buying karena ya memang butuh aja karena memang musimnya kayak gini. Atau antisipasi jangan nanti kalau misalnya ngedrop aku sudah sedia kayak gitu. Lebih ke kayak gitu sih yang kita lihat. Karena memang musimnya kayak gini sih. Iya. Tapi nggak apa-apa karena kan rupiah sudah berangsur menguat lagi kan. Kabarnya juga bakal makin Perlahan-lahan. turun karena BI juga mau naikin suku bunga. Harapannya bisa semakin mendekati jalur yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan harga yang tadinya ini jadi cuma potensi, masih sekadar potensi nggak benar-benar terrealisasi gitu. Masih bisa Iya. diredam gitu. Amin. Oke deh, Mas Oke. Uyung, terima kasih banyak sudah sharing sama kami juga. Sama-sama. Dan abis ini kita masih akan lanjutkan juga untuk sesi berikutnya. Kita akan ngomongin bola abis ini Detikers, kita menuju ke Amerika Serikat dan Meksiko. Mexico Hiti. Hari ini akan ada Inggris dan juga Portugal yang akan memainkan laga perdananya. Lagi-lagi the battle of companies. Tapi nggak saling lawan. Oh. Inggris punya lawan sendiri, Portugal punya lawan sendiri. Oh, mereka satu Dua-duanya grup aja ya? Satu grup juga bukan. Tapi dua-duanya menjalani laga perdana hari ini. Salah. Jadi nanti kita akan ngobrol bareng sama sportcaster andalan kita. Bareng-bareng kita akan cari tahu apa aja yang menarik dari Piala Dunia sejauh ini. Oke, jangan kemana-mana, masih di Detik Sore. Gak cuma. Hore-hore. Let's go. Wah. Nada-nadanya kayak kesedek gitu ya, Kak. Pokoknya se-excited mungkin. Excited karena baru masih hangat-hangat lah ya, baru lewat baru dibuka beberapa pertandingan juga. Iya, lumayan sih. Udah ada 10 grup mainin. Iya 10 ya, tinggal KL kan, tinggal 2 grup lagi yang belum mainkan pertandingan. Sepanjang Piala Dunia bergulir dari hari pertama sampai hari ini, ada banyak momen-momen menarik, tapi hari ini lumayan ini lagi, euforia orang akan Piala Dunia lumayan tinggi lagi akhirnya setelah ada momen Messi hat-trick. Itu Atau dia. bahkan itu adalah hat-trick perdananya sepanjang laga dia di Piala Dunia. Kita akan bahas ya soal hat-trick Messi, soal Bryce Haaland, gimana tuh cara bacanya ya. Ya, Bryce Haaland, Bryce Mbappe. Dan juga pecah rekornya Mbappe juga. Habis ini langsung ngobrol bersama dengan Malik Wildan. Sudah hadir bersama dengan kita. Hello. Let's go. Welcome Balik lagi. back. Welcome back. Look Mas at you. Malik. With Wis your- langsung lihat. Kenapa hari ini pakai Jerman? 7-1. Kemenangan paling besar di Gol Piala terbanyak Dunia. ya Gol sejauh ini ya. Iya. Walaupun si pemainnya udah terlampaui hari ini. Terlampaui apa setara sih? Yang Setara. pencetak golnya? Setara. ya, Baru sama 16 gol ya. Sama-sama 16 gol. Miroslav Klose. Was it an easy win for Jerman juga? Nggak Lawannya kalah. Curaçao. Curaçao kan sama Indonesia kalah 2 kali. Makanya. Kecuali pelatihnya Curaçao masih Patrick Kluivert, mungkin Iya. nggak segitu. Bahkan kalau Indonesia nggak melakukan pergantian, nggak tahu deh yang di situ Curaçao. Nggak tahu ya. Iya lagi. Ya kan, never know ya. Never know. Betul. But anyway, setuju gak lo ketika gue bilang bahwa euforia Piala Dunia lumayan naik lagi ketika Messi hari ini nyetak hat-trick? Asli. Ya kan? Gua setuju banget itu. Tiba-tiba orang ngomongin Piala Dunia Bener, lagi kan. bener banget. Karena kayaknya udah beberapa hari, karena kan gini ya, Piala Dunia 2026 kan, ya we can agree anyway bahwa ini salah satu Piala Dunia paling problematik lah yang Jujur ya. pernah ada. Banyaklah dramanya. Bahkan dari setahun. Maksudnya biasanya kan kita perhelatan Piala Dunia tuh
even kita nggak pernah lolos pun kita tuh ada di mana-mana gitu. Orang udah masang pamflet, apa bendera-bendera. Minimal kita hafal lah lagu soundtracknya. Waka-waka ya, pasti Iya mentok di kan, waka-waka. Gue nggak tahu Lah apa. yang tahun ini kan gue juga nggak begitu familiar. Iya, gitu tapi maksudnya. nyanyi Shakira lagi. Iya sih. Nyanyi Shakira. Ya menurut gue tadi itu, tapi dengan segala keadaan geopolitik yang ada, terus juga Amerika Serikat yang bahkan menjelang hari penyelenggaraan Piala Dunia masih melakukan beberapa register travel ban kan buat Exactly. para supporter gitu. Bahkan Iya. pagi tadi nih ya, ada kabar mantan pemain Arsenal Thomas Partey nggak bisa masuk Kanada. Karena visanya nggak diturunin sama pemerintah Kanada. Jadi timnya udah di sana, tapi si Thomas Partey doang yang nggak bisa masuk. Jadi otomatis Partey nggak akan bisa main buat pertandingan. Aneh banget. Yang Iran Lawan gimana? Yang katanya Kalau Iran pulang balik. habis. Kalau Iran pulang balik. Ke Pulang Meksiko- balik. Pulang balik. Pulang Oh, balik ke pulang Iran balik apa ke jadinya. Meksiko? Jadi Balik. ada temporary 24 hour visa kan. iya, Nah mereka cuma pakai itu. Kayak ini ya, kayak tiket Dufan gitu ya, Ya cuma ampun. sehari doang. Dufan 6 bulan loh. Lebih lama Dufan mohon maaf. Bener juga. Pak Infantino. Ada yang setahun bahkan. Ada yang annual. setahun ya. Bener. Lebih lama Dufan daripada visa. Salah satu yang gue juga cukup cukup berseliweran adalah bahkan wasit juga katanya ada yang sempat Iya. telat juga dapat visanya. Bukan Atau telat, nggak dikasih. Wasit Yang dari- Somalia. Gue lupa namanya siapa. Jadi Iya, ya jadi gitu maksud gue tadi berangkat bahwa ini adalah satu ketakutan dari berdasarkan geopolitik tuan rumah yang kita tahu memang bahkan dalam 2 tahun terakhir dia cukup terlibat ya. Melakukan agresi di berbagai negara termasuk juga dengan Iran kan konfliknya begitu meningkat sebelum Piala Dunia yang akhirnya waktu itu bahkan sempat ada ide bahwa apakah Iran memainkan semua pertandingannya di luar Amerika. Which is kan ada 2 tuan rumah lain, Kanada sama Meksiko. Tapi ternyata permintaan tim nasional Iran dan pemerintah Iran ditolak. Akhirnya Federasi Iran diberikan kesempatan tetap untuk bermain di, kan pertandingan pertama di Texas apa kalau di Dallas sorry. Di Dallas atau di New York gitu. Tapi mereka punya temporary visa aja. Artinya mereka pulang balik ke Meksiko dan itu capek banget pasti buat. Iya. Iyalah. Jadi kelemahan juga jadi tip buat para pemainnya Tapi jadinya draw, kan. itu gokil. Tapi draw. sih. Tapi draw itu gila. Emang bangsa gokil sih Iran tuh bangsa ke Persia bro. Iya. Selain dari Iran yang tampil juga cukup memukau dengan bisa nahan imbang lawannya di pertandingan matchday pertama ini juga ada beberapa pertandingan lain sebenarnya. Ya. Sebelum kita masuk ke Argentina dan Prancis hari ini Yes. yang baru menang ya. Apa yang mungkin cukup surprising buat lo pribadi dari pertandingan sejauh ini? Dari opening sampai sekarang. Iya. Yang paling surprising tadi Thomas Partey nggak bisa masuk Kanada tuh menurut gue tuh. Oh enggak aneh. ini hasil ya. hasil pertandingan. Hasil ya. Spanyol? Spanyol ya. Cape Verde 0-0 lawan Spanyol terus siapa lagi ya? Oh ini Uruguay ditahan imbang Arab Saudi. Itu gue gergetan banget sih. Di Jakarta kita menang 2-0 loh lawan Arab Saudi. Di Saudi kita tahan imbang 0-0. Tapi Uruguay nggak bisa menang. Apa emang Uruguay lagi kurang aja? Uruguay memang Bielsa kan di generasi ini Cavani dan Suarez kan udah nggak ada. Iya. Artinya lini depannya Uruguay juga lagi nyari lah gitu. Mereka ngandelin Valverde di tengah kan nggak akan bisa setajam itu gitu buat cetak gol. Itu menurut gue salah satu hasil surprising juga. Oh Korea Republic menang lawan Ceko Oh, iya, itu betul. menunjukkan semangat juang Asia ya. Dan di matchday pertama ini nggak ada tim Asia yang kalah. Iya ya. Korea Selatan menang 2-1 lawan Ceko, Jepang draw lawan Belanda, Iran draw lawan Selandia Baru, Saudi draw sama Irak doang kalah. Irak doang kalah, Ya, iya. jadi Skor- dari bukan 7 nih. tim, 6 kalah. 1 kalah. Gitu. Kalau ada Indonesia tuh nambah tuh satu yang gak kalah tuh. Wish, Nahan imbang Spanyol ya. Kata gue sih benar. Possible. Ya, Very itu tuh tadi kalau menurut gua itu salah satu Maroko juga nih lawan Brazil ya? Wah ya, Maroko Iya. draw lawan Brazil gitu. Tapi yang paling Kuat juga surprisingly berarti sih Maroko ya. kuat kan dia semifinalis 4 tahun lalu. Afrika ya. Jadi sebetulnya secara grafik prestasi Maroko lebih tinggi daripada Brazil di beberapa edisi Piala Dunia. Brazil terakhir juara 2002. Iya, zaman It's been a long Ronaldo time. masih. Ronaldo kuncung. Tapi hari ini Argentina itu tadi balik lagi bahwa hat-trick Messi bikin orang-orang jadinya melek lagi sama Piala Dunia. Ya. Apakah ini Gates. adalah sesuatu yang terprediksi Messi bakal bisa dulang banyak gol lawan Aljazair? Kalau dari gua, Iya. iya. Grupnya gampang-gampang. Iya sih. Aljazair. Habis ini Yordania lagi ya? Jordania kita bantai 4-0 loh di level 23 Gitu di tangannya Sintayong waktu 2024. Terus lawan Austria yang udah nggak pernah lolos Piala Dunia dari 98, artinya udah 28 tahun. Jadi
satu debutan, satu nggak lolos 28 tahun, dan satu tim yang nggak lolos dari 2014. Artinya 3 tim ini bukan lawan yang sepadan buat juara bertahan dengan pemain kayak Messi. Juara bertahan. Jadi terprediksi buat gua. Nggak Bahkan heran. it could be higher ya harusnya. Kalau ya. nggak diganti. Kan dia diganti Messi-nya, babak iya, kedua. benar, Iya benar, bisa 4 dan pecah itu rekor golnya Klose. Ditahan dulu kali ya. Save the best for the last gitu. Janganlah. Tapi itu jadi somehow jadi pemacu juga kayaknya buat Bang Dodo yang hari ini akan bertanding ya. Bener, nanti Bang malam ya. Dodo. Lawan Kongo ya. Lawan Kongo. Republik Demokratik Kongo. Republik Karena ada Demokratik Kongo yang Kongo. satunya. Betul, betul. Itu juga pertandingan yang berpotensi akan pesta gol tuh kayaknya. Iya nggak? Gua gini, Kongo memang debutan, Hmm. tapi Kongo itu pemainnya isinya adalah diaspora Inggris. Pemain-pemain yang banyak naturalisasi. Bukan gua nggak tahu di Kongo gimana aturannya ya. Oke. Kan kita bukan WNK nih. Bukan Bukan warga negara Kongo. WNMDK. Gua nggak tahu aturan yang dipakai di Kongo itu apakah memperboleh kayak kita gitu pakai naturalisasi dulu atau mungkin boleh double paspor ya kan. Jadi ada pemain-pemain kayak Wan Bissaka pasti lu tahu kan. Oke. Bek kanan MU Oh iya, dulu, benar. terus Arthur Masuaku, Cancel Mbemba, Yvonne Wissa, Cedric Bakambu itu pemain-pemain yang dulunya pingin nunggu panggilan antara Inggris atau Prancis. Tapi nggak dapat. Pada akhirnya memilih RDK. Akhirnya dia milih RDK buat apa namanya jadi warga negaranya gitu. Jadi menurut gua nggak akan menang mudah anyway. Menang bisa tapi pasti akan susah. Dia menang jalur apa ya waktu itu dari Kongo. Afrika? Kongo playoff yang playoff ronde 4. Yang Oke. kalau yang ronde 5 yang kalau Indonesia kemarin bisa menang lawan Saudi atau Irak, kita Iya. main di situ Iya, iya. gitu. Artinya cukup susah payah juga sebenarnya mereka juga lewatnya. Betul. Karena kan ada plus kan. Jadi kan sekarang karena dulu Piala Dunia tuh 32, sekarang 48. Jadi setiap konfederasi nambah Iya, gitu. iya. Gitu. Jadi dia juga bagian negara yang dapat tambahan. Jadi nggak bakal pesta gol nih menurut lo? Kalau gue pribadi gini, secara debutan mungkin Kongo pasti akan gagap mainnya. Pasti itu kan negara yang gini, main di Piala Dunia tuh nggak gampang lah. Nggak semua negara bisa. Tapi berkaca dari Cape Verde, ya it Iya could lagi. happen anyway gitu. Iya Apalagi lagi. Cape Verde yang lebih antah berantah aja bisa nahan Spanyol. Apalagi ini yang punya susunan pemain yang bagus. Gitu. Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Cancel Mbemba, Yvonne Wissa itu kan top playernya Premier League dan Liga Spanyol gitu. Iya sih. Mereka nggak cadangan ya, mereka tuh main gitu. Iya. Wan Bissaka sih dulu meskipun gue fans MU dan dia bisanya lari doang ya. Tapi gue tetap suka gitu sama Wan Bissaka. Bahkan Dalot dan Wan Bissaka gue choose Wan Bissaka sih. Iya ya, Kongo banyak ternyata pemain-pemain berkualitasnya ya. Banyak banget. Walaupun secara tim harus bisa beda lagi tuh ininya, Ya, kalkulasinya. karena gitu. kekuatan individu dan kebersamaan kolektif dua hal yang berbeda kalau main bola kan. Betul. Iya sih, betul. Apa yang mungkin bisa digambarkan ke prediksi pertandingannya akan seperti apa kalau bukan pesta gol berarti? Akan tricky banget buat Portugal kalau mereka tetap membuat gini. Semua fans pasti pingin banget Ronaldo ngeraih piala tahun ini. Itu hampir ada di mana-mana. Dan banter-banteran paling ngeri selain sepak bola Indonesia itu adalah Ronaldo versus Messi. Selama mereka masih bermain. Iya. Itu gila tuh, ngeri banget itu. Artinya banyak banget fans yang pingin lihat Ronaldo nih sama lah. Piala, iya. Sama kayak Lionel Messi gitu. Tapi kalau kita lihat dari komposisi terakhir di 2022. Ketika Ronaldo bermain, Portugal tuh susah menangnya. Tapi ketika Portugal mencadangkan Ronaldo di 4 tahun lalu, menangnya tuh gede banget loh. Yang Gonçalo Ramos yang hat-trick, gue lupa lawannya mana, Swiss kalau nggak salah. Artinya bisa jadi Ronaldo ini secara impact di dalam kesatuan tim, dia memang berfungsi sebagai pembakar semangat. Tapi dalam sistem permainannya si Roberto Martinez, dengan umur 40 tahun, ya lu bisa taker sendiri gitu. Apalagi ini kan Piala Dunia dengan cuaca paling panas. Karena hampir di semua pertandingannya pakai hydration break kan. Gitu, Amerika kan di bulan Juni. Even Juli. dibanding sama Qatar. Qatar kemarin. Qatar kan sengaja ditaruh di winter. Oh iya Desember. betul sih, iya benar, beda Gitu. timing. Jadi menurut gua kenapa gue bilang ketat karena tinggal bagaimana Roberto Martinez apakah bisa menurunkan egonya Ronaldo sebagai superstar yang ingin mengincar gelar bersama tim nasional atau tetap ingin menjaga kolektivitas tim Portugal gitu. Karena lini tengahnya Portugal, gue harus akuin lini tengah paling mewah di tim nasional antara tim dunia yang saat lain. ini. Betul. Define mewah, maksudnya mewah itu gimana? Pemain-pemainnya top kelas semua. Oke. João Neves, Vitinha, itu tuh kan mereka ngeraih PSG
Champions League. kemarin. Terus Bruno Fernandes, MU ya kan banyak banget João Neves, terus juga mereka berbagai era digabungkan gitu, maksudnya berbagai era umur ya, umurnya dari senior, junior gitu. Artinya ini tim dengan kekuatan yang luar biasa. Sepakat sih. Interesting. Mereka juga kalau dalam daftar bursa unggulan Portugal tuh berapa ya? Gue lupa, tapi kalau yang Satu menurut Argentina kan? tapi kalau yang menurut ekonomis Jerman kan Belanda juaranya. Oh gitu. Wow. Si siapa ya? Lupa Nah, gue. Gue amin sih. Percaya mana, ekonomis Belanda atau itu The Simpsons, balik lagi nih kita. Gua ekonomis Belanda deh. Ekonomis. Ya, tapi ekonomis Belanda anyway ya. Iya. Sama Belanda tuh dia milihnya. Tapi juga menurut gua ini momen Piala Dunia kali ini juga momen yang sangat besar peluangnya buat pemain-pemain kayak Messi, Ronaldo, Haaland, Mbappe buat ngedulang gol karena dengan tim yang sebanyak itu, tim-timnya juga tim-tim antah berantai yang dihadapi dan peluang mereka buat cetak gol itu lebih besar. Cetak gol dalam jumlah mereka secara individu itu gue iyain. Karena sekarang aja 16 golnya Miroslav Klose udah disamain sama Messi cuma lewat satu pertandingan. Tapi kalau kita berkaca rekor yang didapatkan sama Klose itu didapatkan cuma melewat 4 Piala Dunia. 2002, 2006, 2010 dan 2014. Artinya Kalau rata-rata lebih gedean Klose. Secara rata-rata Klose saat itu lebih besar. Apalagi Klose sempat jadi top skor di 2002 atau 2006 gitu, gue lupa. 2006 deh. Iya, kalau nggak salah 2006 ya. Nah, 2002 Ronaldo soalnya, ya nggak sih? 2002 itu Ronaldo Kuncung, R9. Nah, ketika Messi sekarang bisa menyamakan gol, kan dalam 2 edisi terakhir Messi atau 3 edisi terakhir lah dari 2014, 18 sampai 22 Messi itu benar-benar jadi GOAT-nya Argentina kan. Dia bisa dibilang nge-carry Argentina habis-habisan gitu, meskipun ditopang Di Maria. Tuh kan sekarang juga udah gak ada Di Maria, artinya Messi jadi benar-benar sosok senior. Dengan jumlah gol yang udah dicetak Kylian Mbappe 12, kalau gak salah 12 atau 13 ya. 14 ya. Dia tambah 14. brace Oh iya jadi tambah 2 ya, 14 jadi 14 gitu. Parameter rekor yang Klose dapatkan dalam edisi 4 Piala Dunia, kalau kita apple to applein dengan sekarang 48 tim, jadi nggak adil. Betul. Gitu, karena jumlah pertandingan yang akan dimainkan sama Messi sama Mbappe di tahun ini itu akan lebih besar. Apalagi, gue nggak tahu ya Messi punya ambisi sebesar Ronaldo, apakah dia masih pengen main di 2030? Karena Kylian Mbappe ini sampai 2034 pun dia masih akan bisa main. Atau jangan-jangan Ronaldo juga akan ikut hal serupa gitu kayak, oh it's a never ending story. Belum selesai Tapi soalnya. akhirnya ada yang ngomongin itu. Maksudnya gue selama ini berpikir bahwa kayak nggak adil kalau diperbandingkannya dengan jumlah cetak gol karena Klose mencapai itu semua dalam waktu yang singkat dan ya beda era juga gitu. Dalam waktu yang singkat, dalam berbeda era dan kalau gue nggak jadi bias ya. Jerman itu selalu mendapatkan lawan-lawan yang susah dalam beberapa edisi Piala Dunia. Di 2006 misalnya, mereka harus ngalahin Argentina lewat adu penalti. Meskipun kalah sama Italia lewat perpanjangan waktu. Di 2002 kita ngebantai Jerman itu ngebantai Arab Saudi. Terus juga bisa menang lawan beberapa negara tapi di final kalah sama Brazil. Dan generasi itu dipupuk terus sama Jerman sampai akhirnya jadi juara di 2014. Karena di 2010 Jerman kan banyak orang nanya, ini pemainnya gak ada yang terkenal. Ozil kan lu gak dikenal, Khedira dulu gak dikenal, Boateng dulu gak dikenal gitu. Iya ya, Thomas Muller belum ya? Belum, Thomas Muller usianya masih 19 atau 20 tahun gitu. Jadi yang orang kenal dulu cuma Michael Ballack doang. Masih wonderkid, bahkan wonderkid pun mereka nggak Ozilnya di-recognize ya. Iya betul. Ozilnya bahkan rambutnya masih belah tengah tuh dulu. Wonderkid itu Nathan Shelley. Iya. Jadi menurut gua apa yang didapatkan oleh Klose lewat 4 Piala Dunia dengan jumlah pertandingan yang pasti itu nggak bisa di-compare sama 2 Piala Dunia mendatang yang kabarnya ya ini belum ada ketuk palu resmi dari Infantino sih dari FIFA bahwa 2030 kan rencananya 64. Bakal lebih banyak lagi. Artinya lebih banyak lagi. Capek banget. Menurut gua sekarang aja udah 1,5 bulan ya. Iya. 4 minggu 7 hari kalau nggak salah. Artinya nggak bisa di-compare secara itu dan lawan yang dihadapi sama Argentina sampai 32 besar itu pasti akan lebih mudah. Bahkan gini, ada anekdot gini, tim 48 yang lolos 32 besar. Artinya akan ada 8 tim peringkat ketiga terbaik untuk melengkapi 32. Yang gugur tuh lebih dikit daripada yang lolos. Jadi itu
kesannya tuh kalau misalnya di sekolah tuh juara harapan sampai harapan 16 gitu ya. Iya, Banyak. betul. Harapannya Kayak banyak, bener. Harapannya tuh banyak. Kan ini bener banget. juara 1 2 3, Asli. harapan 1 2 3 ini harapannya apa? Demi pertandingan yang lebih banyak ke Iya. yang UUD itu ya. Anyway, kita bahas lagi soal, kita bahas dikit Prancis deh yang lawan Senegal berhasil menang 3-1. 3-1 ya. Gimana itu easy win? Senegal surprisingly bisa dikalahkan dengan cukup meyakinkan sama Prancis. Ya, gua bilang bahwa ini juga bentuk kengirian gue sebagai orang yang suka sama tim nasional Jerman, bahwa Prancis itu sukses memupuk generasi ketika mereka ada di zaman kejayaan. Jadi ketika mereka jadi runner up Euro 2016 yang kebobolan sama Eder, itu tim nasional Prancis benar-benar berbenah bahwa ternyata kita nggak bisa rely sama satu generasi kayak Martial, kayak Lukadin, yang akhirnya membuat mereka berbenah di 2018. Butuh waktu 2 tahun mereka menemukan generasi-generasi yang akhirnya bisa jadi tulang punggung tim nasional. Benjamin Pavard misalnya, terus juga ada Kylian Mbappe, N'Golo Kante, Blaise Matuidi. Jadi mereka gabungin pemain senior kayak Olivier Giroud, Hugo Lloris gitu kan, Raphael Varane. Dan itu jadi komit. Tapi ketika mereka jadi juara dunia, mereka nggak tinggal diam. Mereka memupuk tim nasional juniornya mereka sampai akhirnya puncaknya di Euro 2024 di Jerman. Itu Prancis bisa menggunakan skuad yang dibagi 2 ketika mereka juga di beberapa minggu yang bersamaan jadi tuan rumah Olimpiade. Olimpiade 2024. Di situ di Olimpiade mereka menggunakan Olise, Mateta, terus juga Ryan Cherki yang Dan jadi menang ya finalist. waktu itu ya? Yang menang Spanyol, medali emasnya Spanyol. Tapi dia runner up, dia medali perak. Tapi 3 nama itu kan akhirnya jadi tulang punggung tim nasional Prancis sekarang. Itu yang membuat gue salut banget sama Federasi Sepak Bola Prancis yang akhirnya bisa memupuk skuad itu tanpa mereka berleha-leha ketika menjuari. Makanya ketika mereka bisa menang lawan Senegal 3-1, ya ini buah konsistensi mereka dalam beberapa edisi terakhir. Menarik. Sementara ada timnas yang belum juara juga tapi berleha-lehanya duluan ya. Iya. Nah kalau itu memupuk ini mempupuk Kak. Iya, benar. Leha-leha. Emang leha-leha. Anyway, Next. next question. Ini ada balik lagi ke bagaimana rivalitas Messi dan Ronaldo Yes. kemungkinan akan menggendong Piala Dunia tahun ini gitu. Tapi emang cuman Cristiano Ronaldo kah yang jadi satu-satunya yang bisa mengimbangi Messi lah? Or maybe. Di jumlah gol. Di jumlah gol justru saingannya Mbappe menurut gua. Oke. Masih muda ya. Satu masih muda, terus secara kualitas tim nasional Prancis juga salah satu yang paling difavoritkan. Bayangin sejak Brazil melakukannya di 94, 98 dan 2002, itu negara sepak bola modern yang kembali melakukannya tuh Prancisnya Deschamps. Brazil melakukan dengan pelatih yang ganti kalau nggak salah. Di 94 tuh Carlos Alberto Parreira, 98 gue nggak tahu siapa, 2002 tuh gue juga lupa siapa. Bisa hafal ya? Iya, itu ada di meta. Meta Karena pakai gue chip di sini. segitunya kalau sama World Cup tuh. Siap, bro. Jadi 3 tahun terakhir tuh 94, 2002, 94, 98, 2002 Brazil kan bahkan juaranya 2 kali. Artinya tuh 3 hat-trick final yang diraih sama Brazil dan memang belum ada negara lain yang mengalahkan itu. Di sepak bola modern baru Prancis menurut gue yang melakukannya. 2018, 2022. Bahkan kalau Randal Kolomoani waktu itu nggak ditepis sama Martinez, bisa jadi back to back Prancis juara dunia. Juara gitu. dunia. Jadi menurut gue ini bukan satu hal yang mengejutkan karena tadi balik lagi ke statement gue bahwa negara ini udah berhasil membangun sistem sepak bola di generasi mudanya. Meskipun pakai banyak pemain heritage ya, pemain keturunan kan. Bahkan ada jokes bahwa Prancis tuh kayak binatang yang hybrid gitu loh. Jadi binatang hidungnya belalai, badannya bunglon kuda. ya, bunglon. Karena hampir dari semua skuad Prancis yang orang Prancis paling cuma beberapa orang. Iya. Gitu artinya. Anomali. Tapi itu juga bagian dari tekadnya FFF buat membangun tim nasionalnya. So besar banget kemungkinannya Prancis tetap akan jadi tim yang favorit sih di tahun ini. Iya ya, top 3 dari seorang Malik Asli. Wildan. Prancis, top 3 nih. Iya. Berarti dari yang 3 dulu ya, yang Iya, ini. boleh. 3, ini subjektif, gue pengen Jerman ada di 4 besar. Masa udah pakai Tapi 4 besar ya. Tetap aja 4 besar. Kalau bisa Semifinal ya. juara, wah gue
Gua gila banget sih. Tembok Berlin akan kita rubuhkan kembali. Peringkat Udah tiga, rubuh ya? peringkat tiga gue pengen, dari 4 deh, 4 Jerman, 3 Spanyol, Hmm. 2 Portugal, Oke. 1 Prancis. Oh Prancis. 1 Prancis. Mungkin akan- Gua tetap dengan bagaimana Prancis bisa mengoutplay Senegal, itu negara gila banget. Prancis sudah berapa kali juara ya? Hah? Iya. Argentina Nggak ada nggak ada sih menurut gue. Karena Argentina, Nggak ada Portugal. gini, Argentina tuh kayak udah selesai di 2022. Tekad mereka buat dapetin itu, mungkin dia akan ngebina lagi generasi barunya ketika mereka udah lepas dari bayang-bayang Lionel Messi. Sekarang siapa pemain yang bisa sesubur dia? Martinez, Alvarez, belum. Maksudnya belum ada di level ketika Messi, orang Argentina mendewakan Messi gitu. Ter-outshine gitu jadinya Exactly, gitu ter-outshine. ya. Karena Prancis ketika Kylian Mbappe lahir, orang seolah-olah lupa bahwa dulu ada Thierry Henry. Orang seolah-olah dulu lupa bahwa ada orang namanya Zinedine Zidane. Orang ingetnya si diktator Kylian Mbappe ini. Gitu. Ya, mereka bergantian lah. Iya, betul. Bergantian lah. Stage-nya udah kayak this is your moment Exactly. gitu. Bahkan ketika Mbappe udah misal ya, Mbappe dilupakan, mereka udah siap dengan Olise. Mereka udah siap dengan Mateta. Di lini tengah misalnya kita udah siap-siap melupakan Kante. Prancis udah siap dengan Tchouaméni. Udah siap dengan Kamavinga yang gak dipanggil bahkan. Gila banget Tapi ini kenapa negara. Mbappe selalu sial di klub? Genius. Ya berantem sendiri. Udah itu aja jawabannya. Gak ada lagi. Dia padahal idolanya adalah Ronaldo yang kontradiktif justru sama apa yang dia lakukan di klub gitu. Iya. Kayak anomali sendiri ya ketika dia di klub ya. Iya berantem sendiri soalnya. Dan dia ngerasa bintang sih menurut gua. Ada It perasaan is, star syndrome, yes. jujur. Itu bahaya sebenarnya bagi pemain besar ya. Iya. Ngomongin Mbappe juga cukup ini ya bersinar lah di timnasnya. Tapi sebetulnya di Real Madrid kayaknya nggak sebersinar ini. Walaupun I mean he's good. Dia masuk musim kedua ya kalau nggak salah ya. Musim kedua bersama Real Madrid. Proses adaptasinya tidak semudah yang kita lihat. Karena tekadnya Florentino Perez bikin Galacticos yang sekarang, itu menurut gua agak beda sama ketika Perez membuat Galacticos jilid 2-nya di tahun 2009. Itu 17 tahun yang lalu ya, artinya hampir 17 tahun yang lalu itu di 2009 ketika dia ngumpulin Kakak, Ronaldo, Benzema, Xabi Alonso, Arbeloa ke dalam satu tim, itu kan ada 2 pemain ex Ballon d'Or yang digabungkan jadi satu, ada Kakak sama Cristiano Ronaldo. Terus di 2014 dia tambahin lagi dengan Gareth Bale gitu. Kalau di tahun 2000 mau kita tarik lagi dulu dia gabungin Ronaldo R9, Steve McManaman, Michael Owen, kayak gitu kan. Raul Gonzalez sama pemain lokalnya. Tapi di yang jilid ketiga ini menurut gua agak sedikit serampangan untuk memilih pelatih gitu. Dia tahu dia ngumpulin pemain-pemain berlabel bintang kayak Jude, Kylian, terus Vinicius, pemain-pemain yang menurut gua sekarang ada di tier pertamanya sepak bola dunia. Tapi dilatih sama pelatih muda yang sebetulnya potensial kayak Xabi. Cuma pelatih muda ini kan kecenderungannya nggak didengar sama pemain-pemain bintang. Gitu, nggak semua pelatih muda ini punya fight power. Bahkan Arteta aja butuh 6 tahun di Arsenal buat akhirnya bisa jadi juara di Premier League gitu. Ya itulah yang akhirnya membuat Perez gimana caranya nih gua hentiin dulu kisruh berantem satu pemain itu. Lukanya Valverde masih ada loh yang dia tonjok-tonjokan sama Tchouaméni itu. Artinya separah itu Real Madrid dan itu menurut gue yang nggak bisa terselesaikan ya? nggak terselesaikan gitu. Ya masalah klasik klub penuh bintang ya. Yes. Penuh Gitu bintang. ya. Nggak Pelatihnya pernah ada karena ujungnya. beda hal ketika di 2014 bahkan gini kalau ditarik 2009 pun pelatihnya kan ganti dia ngumpulin bintang tapi pelatihnya Manuel Pellegrini salah akhirnya setahun setelahnya dievaluasi baru datengin Mourinho jadi Mourinho ini 2 kali nanganin hal yang serupa kayak dokter deh. Kayak si Ted Lasso berusaha untuk Benar. menenangkan si satu pemain yang Iya, terlalu bersinar Jamie itu Tartt. Jamie Tartt. Iya. Ya itu dia. Satu pertandingan juga yang tidak kalah menarik malam ini Inggris versus Kroasia, 2 tim Eropa yang juga sebenarnya punya track record Reputasi. yang cukup baik gitu di Piala Dunia. Kroasia walaupun sekarang dengan pemain-pemain baru tapi ya Modric masih nggak sih? Masih kan? Masih. Gimana nanti kira-kira pertandingan akan berjalan? Inggris tuh akan tergabung di grup yang menurut gue juga cukup berat ya. Di sana ada Kroasia, ada Ghana, ada Panama. Ghana, iya. Mungkin Inggris probabilitas menang paling besarnya anyway ya lawan Panama yang mereka juga pernah bantai 6-1 kan di 2018. Pertandingan terakhir lah gitu ya. Ya, artinya Inggris harus benar-benar menang di 2 pertandingan awal dan Kroasia
feeling gue kalau mereka lawan Inggris pasti dia akan main aman. Karena tadi yang udah dibilang kan bahwa ini adalah generasi barunya Kroasia gitu. Nggak sama dengan apa yang mereka punya di 2018 yang sempat ngejutin dunia sampai final. Artinya Inggris dengan polemik berangkat ke Amerika pun ini kan juga udah mengundang kontroversi. Nggak ada Phil Foden, nggak ada Harry Maguire, nggak ada Cole Palmer, bahkan menurut gua nggak ada pemain-pemain yang bisa sustain gitu bersama tim nasional Inggris. Artinya ini juga adalah bagian dari, gua nggak tahu ya apakah itu rencananya Tuchel untuk menghancurkan Inggris dari dalam sebagai orang Jerman yang pasti punya rivalitas sama Inggris. Ada banget lagi. Betul, karena itu terjadi juga ketika Ancelotti nanganin Brazil. I see. Menurut gua ini paradigma sepak bola dunia yang unik ya. Brazil dilatih sama pelatih Italia yang mana gelar juara dunianya 4-5. Inggris dilatih sama Jerman yang secara rivalitas itu juga gila banget. Jadi ini tugas berat bagi Tuchel untuk bisa mengkondem emosi dan rage publik sepak bola Inggris. Imbang kayaknya tapi ya. Menurut gua bisa imbang. Imbang sih. Fun. Gitu, satu sama. Oke, iya. Ya boleh, kalau kamu mau Iya. prediksi berarti satu sama. Tapi ya pertandingan sejauh ini ya masih ketaker semua, belum ada yang benar-benar kayak Iya, surprise gitu. Yang jadi bintang juga masih itu lagi juga ya. Iya. Messi, Mbappe, Haaland. Ya paling kipernya Cape Verde ya. Kipernya Cape Si Verde. Polisinya Cape tuh. Verde tuh negara Di ujung kayak Afrika. apa sih? Iya, Dia kecil di banget. di sepak bola. Ada satu pemain yang gue kenal, Yuran Fernandes. Dia mainnya di PSM Makassar. Oh iya, wow. dia main di Piala Dunia. Nggak dipanggil. Oh, nggak dipanggil. Tadinya dia di kualifikasi sempat main. Kira Gitu. Oke, Karena oke. ada 2 pemain di Piala Dunia tahun ini yang sempat bersinggungan sama sepak bola Indonesia. Gervane Castanier di Oke. Curaçao, itu Oke. musim lalu main di Persib Bandung pas jadi Oke. juara sama Boyan Hodak. Dan musim ini main di Persis Solo. Tapi di Oke. pertengahan musim dia pindah ke Terengganu, ke Dan Malaysia. dipanggil sama timnas. Dipanggil sama Curaçao. Sama satu lagi, idola para bobotoh, Franz Putros. Oh, Itu masih main di Persib juga Bandung. Masih main di Persib Bandung. Oh, ada pemain Ada. Liga 1 Betul. main di Piala Dunia, coy. Franz Putros main Irak. Ada Iya. Indonesia, Cok. Tahun depan Justin Hubner main di Piala Dunia. Amin, 4 tahun lagi, amin Iya, banget. amin, Bisa, amin. bisa, Ya Allah, bisa. kenceng. Anyway, terima kasih banyak. Sama-sama. Mas Malik Wildan. It's been fun, menarik Yeah. sekali. Terima Yes. kasih datang lagi. Masih panjang sebetulnya perjalanan kita dengan Iya. Pildun. 117 pertandingan. Itu Iya, dia. makanya 1,5 bulan. Udah. Kita saksikan bersama dan kita nantikan kira-kira benar nggak ya prediksinya Prancis bakal juara lagi Piala Dunia tahun ini. Kita nantikan. Kita aja nantikan kalau bersama. gitu Anyway, ya. sekali lagi terima kasih banyak juga Detikers yang sudah nonton Detik Sore hari ini. Kita pamit dulu, udah jam 5:30. Besok kita ada ya? Ya ada dong. Masa tanggal merah mulu? Tapi lo nggak ada kan? Iya. Eiza besok absen mau ke Eropa. Wow, Wih. amin. Tapi kayak Senin udah balik lagi menurut gue lanjutin sih. Paris Van Java. Van Java dulu ketemu Bugar Seni. Iya. Oke, kalau gitu Eduardo Alright. Semorangkir pamit. Eiza Magfira pamit. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Nggak cuma. Hore-hore. Ole-ole. Bye.